Fatih dari Bandung, kemudian Mbak Fida dari Lampung, Mbak Aulia dari Malang, wow, Mbak Yuni dari Blitar, Mbak Hasanah dari Aceh Besar, Bima NTB, Surabaya, Sidoarjo, Semarang, Mbak Diana. Oke, Ibu Ana Agung Rai Putri, Waalaikumsalam, Surabaya hadir, Alhamdulillah, Mbak Kamalia dari Banyuwangi, Ibu Bara dari Magetan, Ibu Yun dari Kuningan, Ibu Umi dari Blitar, Mbak Sarah di Bekasi, Mbak Emma di Depok, ya, Masya Allah, Mbak Giva dari Jakarta, Mbak Okta Vince dari Lampung, Mbak Rina dari Bogor. Oke, Mbak Kamalia, Waalaikumsalam. Iya, Masya Allah. Mbak Dia dari Padang, Masya Allah. Mbak Novita Sari dari Semarang, Mbak Devi Aneta dari Jakarta, Pak Budi Utomo Bogor, Ibu Siti Bogor, dari Cempaka Putih Mbak Siska, dari Bekasi, Masya Allah, silahkan masuk semuanya. Ada Banjarnegara juga nih. Wah, saya udah nggak kekejar nih ya. Mbak Evi Palembang, Pak Harjito Surabaya. Assalamualaikum dari Medan, Horas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, saya Nina dari Semarang. Oke, Sugeng Sonten Ibu. Sugeng Sonten sih namanya selamat sore ya. Saya sok-sokan aja bahasa Jawa nih. Salam kenal semuanya. Dari Batu Sangkar juga ada. Alhamdulillah malam hari ini kita jadi dapat saudara-saudara baru ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti kita akan menyimak bagaimana hal-hal yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita, bagaimana kita mengelola kesehatan dengan tips-tips yang insya Allah hanya didapatkan di ruang Zoom malam hari ini. Oke, juga ada dari Sumatera Barat, Solok, dari Palu. Assalamualaikum Manado hadir. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dari Sulawesi Tengah, dari Jatinegara. Wow, keren sekali ya Bapak Ibu sekalian. Ya, maka insya Allah malam hari ini akan menjadi malam yang luar biasa karena insya Allah kita akan berbincang mengenai banyak hal ya yang insya Allah bermanfaat untuk kesehatan Bapak Ibu semua ya. Nah, memang malam hari ini eh, Bapak Ibu harapannya itu adalah ikut sampai terakhir ya kan. Boleh buka kamera, yang penting juga buka hati dan buka pikiran, karena malam hari ini ada banyak sekali ilmu yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Dan yang istimewa, terima kasih disampaikan juga dari panitia pembangunan Masjid Jalan Cahaya, karena webinar yang Bapak Ibu ikuti malam hari ini, ya salah satunya untuk mensupport program Masjid Jalan Cahaya yang saat ini sedang pembebasan lahan. Alhamdulillah. Maka semoga harta, waktu, effort yang Bapak Ibu keluarkan malam hari ini diterima oleh Allah sebagai amal ibadah, amal soleh, insya Allah yang senantiasa akan mengalirkan pahala bagi Bapak Ibu sekalian. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, selamat datang Bapak Ibu kembali ya yang baru saja gabung. Boleh disebar-sebar. Oh, udah ada grup ya, insya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir malam hari ini. Kami percaya setiap langkah Bapak Ibu ke ruang Zoom ini bukanlah kebetulan. Ada di antara Bapak Ibu mungkin yang sedang lelah, sedang diuji, sedang mencari jawaban, ya, dan lain sebagainya. Maka izinkan kami mendoakan yang sakit, semoga Allah sembuhkan, yang susah, semoga Allah mudahkan, dan yang sedang kesulitan, semoga Allah cukupkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pernah nggak Bapak Ibu merasa sudah coba segala cara, diet, olahraga, beli suplemen, mahal lagi ya, tapi berat badan tetap naik, ya, rasanya tetap nggak enak nih gitu. Ya, kadang-kadang bisa bikin makin stres. Terus kita jadi bingung harus mulai dari mana sih untuk menurunkan berat badan, untuk menjadi lebih sehat, lebih bugar, penuh vitalitas, ya. Nah, kalau iya nih, malam hari ini tahan sebentar, jangan kemana-mana, karena narasumber kita akan membagikan sebuah rahasia yang membuat beliau turun 22 kilogram dalam 2 bulan.
sembuh dari penyakit jantung, tanpa diet ketat, tanpa olahraga berat, dan yang pasti tetap bisa makan kenyang. Dan bukan hanya beliau, lebih dari 10.000 orang sudah membuktikannya. Bahkan ada yang turun 5 kilogram dalam 7 hari. Ada pula yang berhasil promil setelah ikut program ini. Masya Allah, tabarakallah. Malam hari ini insya Allah gilirannya Bapak Ibu mendapatkan ilmunya sebagai bentuk apresiasi atas infak ilmu tadi ya, yang sudah Bapak Ibu berikan, dan ini merupakan support juga bagi Masjid Jalan Cahaya. Tapi kami minta juga satu hal, Bapak Ibu hadir ya seutuhnya ya, karena kita nggak pernah tahu ini di slide keberapa Allah turunkan hidayah untuk kita. Kalau bisa, nyalakan kamera. Kalau enggak, cukup buka hati, buka pikiran. Insya Allah nanti suaranya narasumber kita itu udah enak banget didengar. Insya Allah jelas, artikulasinya jelas, dan kita akan banyak dapat ilmu dari beliau ya. Siap Bapak Ibu sekalian? Oke, kalau siap mari kita sambut narasumber luar biasa kita malam hari ini, Dr. Gigi Muhammad Syafaat. Silahkan dokter. Ya, terima kasih Kak Anissa. Ya, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semuanya? Ya, Masya Allah. Saya doakan semuanya sehat ya. Mungkin ada yang sedang diuji sakit, ya mudah-mudahan Allah berikan segera kesembuhan. Mungkin ada yang diuji dengan ujian, musibah, dan lain sebagainya. Semoga Allah angkat. Izinkan saya pada malam hari ini membersamai Bapak Ibu dalam 45 menit ke depan ya. Dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Karena saya yakin tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua pasti sudah menjadi takdir Allah. Ya, saya sangat yakin Allah itu pengen kita semuanya menjadi baik. Pengen Bapak Ibu sehat, pengen Bapak Ibu mendapatkan berat badan ideal. Karena ketika Bapak Ibu sehat dan mendapatkan berat badan ideal, insya Allah ibadahnya otomatis jadi semakin baik. Insya Allah keluarganya menjadi bahagia dan insya Allah semakin produktif dalam aktivitas sehari-hari. Saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ya bisa membantu supaya kita bisa memahami ya dengan lebih mudah. Bismillah ya. Oke, saya cek dulu. Dan saya harap Bapak Ibu nanti bisa tetap ketik-ketik di kolom komentar ya, karena dari situ saya bisa melihat ya interaksi dari Bapak Ibu ya supaya saya nggak merasa ngomong sendirian. Ya baik ya. Nah bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di webinar kita sehat dan langsing dengan mengunyah. Ya mungkin di antara Bapak Ibu banyak yang bertanya-tanya ya, kok dengan mengunyah dok? Perasaan saya justru dengan mengunyah, berat badan saya justru tambah naik. Justru karena saya suka mengunyah, dok, makanya saya kena hipertensi, gula darah, dan lain sebagainya. Artinya, cara mengunyah kita yang perlu diperbaiki. Jadi mengunyah itu seperti dua pisau ya, pisau dengan dua mata ya. Ya, pisau itu di tangan penjahat ya bisa jadi merusak, tetapi di tangan koki bisa menjadi makanan yang sangat enak dan sangat lezat. Begitu juga dengan mengunyah. Nah, itu yang akan kita bahas insya Allah dalam menit-menit ke depan. Oke. Oke, saya perkenalkan ya. Saya dulu kerjanya cabut-cabut gigi ya. Saya eh, lulusan dari Universitas Hasanuddin ya, kedokteran gigi. Dan setelah beberapa tahun saya berbisnis haji dan umroh dan lebih banyak memang berangkat ke tanah suci gitu ya. Dan itu yang membuat berat badan saya semakin naik dan bertambah naik terus gitu. Dan sekarang Bapak Ibu ya, kerjaan saya lebih sering adalah mencabut ya keraguan di hati banyak orang yang mungkin sudah mencoba berbagai macam metode diet tapi gagal terus. Ya, akhirnya mulai ragu-ragu, mulai khawatir, mulai putus asa dan tugas saya adalah mencabut semua rasa-rasa itu ya dan menggantikannya dengan keyakinan bahwa Bapak Ibu pasti sehat, pasti langsing. Kenapa saya bilang pasti? Insya Allah nanti akan saya jelaskan ya. Kenapa Bapak Ibu ya? Karena saya pernah ada di titik yang sama seperti Bapak Ibu. Ya, berat badan yang ya di atas rata-rata ya, sampai 110 kilogram. Dan yang memperburuk kondisi saya karena saya memang punya riwayat sakit jantung. Jadi di usia 17 tahun saya sudah kena serangan jantung ya. Eh, ya kurang lebih 3 kali lah sampai hilang kesadaran. Dan saya nggak mau Bapak Ibu merasakan itu ya.
Saya harus minum obat seumur hidup. Kalau sakit minumnya dua. Tapi alhamdulillah sekarang sudah nggak minum obat lagi dan nggak pernah lagi keluhan-keluhan jantung seperti dulu nggak pernah datang lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya dan saya doakan Bapak Ibu pun juga ya tidak ada yang kena serangan jantung. Yang paling menarik yang membuat saya merasa harus ya menyampaikan ini kepada banyak orang karena metodenya enak ya. Kalau orang sembuh sehat langsing karena diet yang ketat banyak, benar nggak? Kalau orang sembuh sehat dan langsing karena olahraga banyak ya. Sayangnya nggak semua orang bisa olahraga gitu ya, nggak semua orang bisa menahan makan, benar nggak? Dan itulah apa ya kelemahan saya Bapak Ibu, karena saya sudah coba berbagai macam metode diet gagal terus. Kenapa? Ya karena saya suka makan dan saya nggak bisa olahraga. Ada nggak teman saya di sini suka makan, nggak bisa olahraga tapi pengen sehat dan langsing? Ya tenang, tenang, tenang. Insya Allah saya akan bagikan rahasianya bagaimana saya bisa makan enak, makan banyak, makan kenyang, nggak pakai olahraga berat dan insya Allah bisa turun 22 kilogram ya dalam kurang lebih ya 2 bulan lah ya waktu itu. Dan Masya Allah ya, selama 3 tahun terakhir ini lebih dari 30.000 orang sudah mengikuti program ini dan mereka juga merasakan hal yang menakjubkan. Ya, keajaiban-keajaiban, keberkahan demi keberkahan ya. Ada yang turun 5 kilo dalam 7 hari. Ya, ada yang turun 14 kilo dalam 25 hari. Ya, bahkan ada yang turun 23 kilo hanya dalam waktu 45 hari dan masih makan enak, makan banyak, makan sampai kenyang. Ya, jadi sebenarnya apa ya unik ya unik gitu karena metodenya enak tapi kok berat badannya cepat gitu turunnya dan masya Allah yang teman-teman banyak yang laporkan alhamdulillah dok turunnya enak turunnya mudah turunnya gampang naiknya susah gitu ya udah start situ semuanya atas izin dan pertolongan Allah ya pengen nggak bapak ibu seperti itu ya karena kan selama ini kan kita sudah susah turunnya ya naiknya gampang banget gitu ya. Ada yang seperti itu? Maka insya Allah pada malam hari ini kita akan kupas. Tapi sebelum kita kupas bagaimana caranya, karena saya yakin Bapak Ibu sudah sangat pengen banget, sangat nggak sabar banget pengen tahu caranya. Ya, sebelum itu Bapak Ibu ada sesuatu hal yang wajib kita kita pahami dulu ya. Karena kalau kita lemah di sini, ya kita jadi nggak konsisten gitu. Kita jadi nggak tegar dalam menjalani proses-proses ke depan. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu why. Kenapa? Kenapa kita harus sehat? Kenapa kita harus keluar dari zona obesitas? Boleh share di kolom chat Bapak Ibu? Kenapa kita harus keluar dari zona obesitas? Ya, saya mau tahu ya. Oke, karena kesehatan ya, karena sudah mulai mengganggu ya. Oke, Masya Allah pengen ibadah, Alhamdulillah. Ya, benar-benar semuanya. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena masalah berat badan itu bukan hanya tentang ukuran badan kita yang semakin membesar atau baju kita yang semakin mengecil, bukan ya. Tetapi juga sudah mulai mengganggu kesehatan kita. Ya, siapa di antara Bapak Ibu yang sudah mulai merasakan gangguan gerak, ya, baru jalan sedikit udah ngos-ngosan, ya, naik tangga, lutut sakit, pinggang sakit, ada? Akhirnya apa yang terjadi? Ibadah jadi terganggu. Benar nggak? Ada yang sudah mulai terganggu ibadahnya karena gangguan gerak? Nah, itu salah satu dampak dari obesitas. Jadi bukan hanya tentang ukuran baju ya. Nah, yang kedua, siapa di antara Bapak Ibu yang sudah mulai merasakan kok sekarang saya gampang marah ya? Sensitif ya, baper ya, cepat tersinggung gitu ya. Suami suaranya agak sedikit tinggi langsung kayak wah, anak suaranya tinggi juga kita yang emosi duluan. Ada yang seperti itu? Nah, artinya sudah mulai mengganggu hormonal gitu. Nah, jadi gitu obesitas juga mengganggu hormonal yang akhirnya mengganggu hubungan antara kita dengan pasangan, kita dengan anak, kita dengan ya rekan-rekan di kantor misalnya ya. Nah, atau ada yang sudah mulai merasakan gangguan penyakit, misalnya tensinya udah tinggi, kolesterol, asam urat dan lain sebagainya ada. Ya, saya dok kalau lapar ngamukan. Tumit saya udah sakit kalau mau tidur.
Oke, Kak Lia ya, semoga Allah berikan kesembuhan ya. Apalagi kalau duitnya kurang, wah. Ya gitulah semua ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan malam hari ini kita akan ya keluar segera dari zona itu. Dan dampaknya apa Bapak Ibu? Ketika gangguan-gangguan itu tidak kita atasi, produktivitas kita akan terganggu. Ya, akhirnya ya keuangan kita pun jadi ya terganggu juga lah. Kebahagiaan terganggu, wah udah kalau itu semuanya ya udah itulah kalau kita buka Facebook, kita lihat sosial media, wah saya mengkhawatirkan lah ya. Nah, itu yang perlu kita kita segera keluar Bapak Ibu dari zona ini ya. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu ya, yang mengkhawatirkan adalah obesitas itu adalah induk dari 10 penyakit kronis yang mematikan di dunia. Dua di antaranya adalah sakit jantung dan stroke. Itu serangan jantung dan stroke. Tapi IGD lebih banyak kecelakaan dong. No, aku Hah? paling sering ngadepin ini dong. IGD tuh bukan korban kecelakaan lebih banyak. Hari-hari yang aku terima itu sih ya serangan jantung, stroke, Oh, hipertensi, wow. diabetes gitu yang aku terima. Wow. Iya, jadi makanya kan ada gap informasi yang aku bilang tadi. Itu by a mile jauhnya. Bahwa serangan jantung dan stroke jarang didiskusikan. Padahal itu adalah penyebab kematian utama di Indonesia. Iya, iya, di mana-mana sih, Bro. Iya, namanya silent killer ya. Tahu-tahu itu ya. Tahu-tahu kena ya. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan setelah mempraktekkan ini Allah jaga kita, Allah lindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang ketiga Bapak Ibu ya, ternyata obesitas itu bukan hanya tentang gangguan-gangguan kesehatan kita, bukan hanya tentang risiko-risiko penyakit yang mematikan, tetapi juga menjadi penyebab anak-anak kita mengikuti pola hidup yang sama dengan kita. Akhirnya mereka juga jadi ikut obesitas gitu ya. Atau mungkin karena pola makan kita yang salah jadi malah kurus. Ada dua kemungkinan. Tapi biasanya ketika pola makan kita tidak kita ubah, maka anak-anak mengikuti pola yang kita lakukan. Imunitasnya lemah, jadi gampang sakit. Siapa di antara Bapak Ibu yang anaknya ya kalau musim hujan sakit-sakitan gitu ya? Ada? Atau makan es krim atau misalnya apa makan permen gitu ya, langsung sakit. Terus kita salahkan, oh ini gara-gara hujan nih gitu ya, gara-gara musim hujan. Memang banyak orang yang sakit gitu ya. Jadi jangan jangan menormalisasi ya. Seolah-olah anak-anak gampang sakit di musim hujan adalah sesuatu yang wajar. Itu nggak wajar. Yang wajar itu adalah anak kita sehat, kuat, fit, cerdas, gemilang di semua musim. Nah itu ya. Salah satunya adalah karena imunitasnya kuat. Imunitas itu kuat dari mana? Salah satunya dari makanan. Nah itu yang membuat saya merasa harus segera keluar dari zona obesitas Bapak Ibu. Karena dulu anak saya ganti-gantian sakit. Yang pertama sakit sembuh, yang kedua sakit. Yang kedua sembuh, yang ketiga sakit. Gitu terus muter-muter. Dan Alhamdulillah setelah saya berubah ya, eh, anak-anak jadi ikut berubah juga. Karena kan anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah semuanya dengan izin Allah ya pertolongan Allah sehat-sehat. Saya doakan juga ya Bapak Ibu juga insya Allah setelah ini nanti ajarkan ke anak-anaknya jadi mereka nggak gampang sakit lagi. Nah setelah kita tahu apa yang membuat kita atau kenapa kita harus keluar dari zona obesitas ya maka langkah selanjutnya Bapak Ibu adalah upgrade niat. Ya, upgrade niat. Hampir sebagian besar orang yang saya tanya, kenapa pengen diet atau pengen memperbaiki pola hidup? Hampir semua jawabannya adalah pengen sehat, pengen sembuh, ya, pengen langsing. Nah, tapi tahu nggak Bapak Ibu? Saya juga sama seperti Bapak Ibu. Dulu niatannya seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Semakin saya pengen sehat, semakin nggak sehat-sehat. Semakin pengen langsing, semakin nggak langsing-langsing. Semakin pengen sembuh, nggak sembuh-sembuh. Kok bisa? Akhirnya saya sadar Bapak Ibu bahwa niat sehat langsing sembuh itu masih superficial dan masih berkaitan dengan dunia. Ya, sehatnya badan, sembuh dari penyakit, ya. Lalu kemudian langsingnya, rampingnya tubuh, semua itu masih physically badan.
masih duniawi. Dan kita tahu yang namanya dunia, sifatnya apa Bapak Ibu? Semakin kita kejar, semakin lari dia. Semakin kita dekat, semakin menjauh dia. Nah itu ternyata karena niatnya cuma superficial, niatnya cuma sekedar duniawi. Akhirnya apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya kemudian mengupgrade niatnya. Mau tahu nggak gimana cara mengupgrade niat? Mau? Nah, nanti jawab pertanyaan saya ya. Begini caranya Bapak Ibu, kalau mau mengupgrade niatnya. Tadi Bapak Ibu udah benar, pengen ibadah, pengen apa. Tapi saya mau lebih dari itu. Karena kalau Bapak Ibu niatnya sampai benar-benar terkunci di niat yang paling mendalam, paling kuat, siapapun yang menggoda, nggak ada yang bisa menghalangi Bapak Ibu sehat dan langsing. Ah, mau dok, mau. Oke, silakan dijawab ya, Bapak Ibu. Ya, sekiranya Bapak Ibu sudah sehat dan langsing, kira-kira ibadahnya jadi bagaimana? Nah, kita membayangkan dulu aja. Karena Allah kan sesuai dengan persangkaan hambanya. Oke? Ibadahnya jadi makin khusyuk dok, semakin baik. Ibadah jadi nyaman. Ya, Masya Allah. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sehat dan langsing, apa yang terjadi dengan hubungan Bapak Ibu dengan pasangan, dengan anak-anak? Menjadi lebih apa? Ya, menjadi lebih nyaman dok, harmonis dok. Oke, dengan pasangan lebih hot, kayak pengantin baru lagi gitu ya. Nah, dengan anak-anak lebih dekat lagi gitu. Selama ini suka marah-marah saya dok gitu. Itu tenang, itu kalau udah hormonalnya udah normal, insya Allah jadi bahagia di rumah tangga tuh, happy aja bawaannya. Ya. Apa yang terjadi ya kalau Bapak Ibu sehat dan langsing pada pekerjaan Bapak Ibu? Pekerjaannya jadi bagaimana? Nah, pekerjaannya jadi bagaimana? Kalau Bapak Ibu udah sehat dan langsing. Jadi cepat dok, jadi lancar, jadi semangat, jadi percaya diri, gercep. Nah, insya Allah dengan begitu nanti produktivitasnya meningkat. Nah, ketika niat kita udah sampai ke level ini Bapak Ibu, itu udah keren banget. Kenapa saya bilang keren? Kenapa saya bilang keren? Karena gini, ya mohon maaf ya karena saya muslim jadi saya mengambil referensi-referensi dari Al-Quran ya. Jadi kalau ada teman-teman non-muslim ya nanti bisa cari referensi di tempat yang lain. Jadi ada di dalam Al-Quran ya Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina." Barang siapa yang bersungguh-sungguh melakukan sesuatu untuk mendapatkan cinta dan rahmatku, Bapak Ibu, saya mau tanya dulu ya. Tadi kan Bapak Ibu bilang, ya, ketika Bapak Ibu sehat dan langsing gitu ya, pengen ibadahnya semakin enak, semakin khusyuk, semakin lancar. Ibadah yang seperti itu membuat Allah ridho atau enggak? Ya, pengen lebih harmonis sama pasangan, lebih bahagia, lebih ramah sama anak-anak. Itu bikin Allah ridho atau enggak? Di pekerjaan Bapak Ibu lebih gercep, lebih semangat, lebih powerful ya. Lalu kemudian dapat rezekinya dibagi-bagi ya. Sedekahnya lebih banyak. Itu bikin Allah ridho atau enggak? Ya, bikin Allah ridho. Dan apa kata Allah? Siapa yang melakukan sesuatu dengan tujuan mendapatkan ridhoku, lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kata Allah, aku pasti akan berikan dia petunjuk dari jalan-jalan yang sangat banyak. Dan aku, kata Allah, membersamai orang-orang yang berbuat baik. Pertanyaannya Bapak Ibu, ada nggak yang bisa menghalangi Bapak Ibu untuk sehat dan langsing kalau Allah sudah berikan petunjuk, kalau Allah sudah menemani Bapak Ibu? Ada nggak yang bisa menghalangi Bapak Ibu untuk sehat dan langsing? Oke, tarik nafas dalam-dalam, buang pelan-pelan. Ya, nggak ada yang bisa menghalangi Bapak Ibu untuk sehat dan langsing. Jadi Bapak Ibu pasti sehatnya, pasti langsingnya. Seperti yang saya bilang tadi ya, tugas saya memang mencabut keraguan, ya, lalu kemudian menanamkan keyakinan. Kuncinya cuma satu, Bapak Ibu. Yang penting Allah ridho. Kenapa? Karena ya sekiranya gini, pertanyaan saya tanya lagi nih. Sekiranya semua pakar diet, pakar ahli, pokoknya yang bikin kurus semuanya berkumpul bantuin Bapak Ibu, tapi Allah nggak nolong, Allah nggak berikan petunjuk, Allah nggak membersamai, bisa nggak Bapak Ibu sehat dan langsing? Semua orang berkumpul nih, para ahli berkumpul.
tetap nggak bisa. Jadi ini bukan tentang metode, ini bukan tentang siapa pakarnya, bukan, benar nggak? Tetapi kita ditolong sama Allah atau enggak? Kita diridhoin sama Allah atau enggak? Itu yang saya sadari Bapak Ibu, ternyata selama ini saya salah. Niat saya cuma ya sehat, langsing, sembuh, ya percaya diri. Aduh, cetek banget lah ya. Akhirnya ketika saya ubah niatnya dengan izin Allah, semuanya jadi berubah ya. Udah mulai dapat poin-poinnya Bapak Ibu? Udah mulai sadar kenapa kita belum sehat dan langsing? Udah tahu kesalahan-kesalahan kita? Ya, alhamdulillah ya. Nah, padahal ini baru belum setengah perjalanan webinar kita ya, udah dapat eh, sadar dok, sudah dok, alhamdulillah. Nah, itulah yang saya rasakan Bapak Ibu ya, benar. Kita itu kurang melibatkan Allah. Kita tuh terlalu mengandalkan diri kita, kemampuan kita gitu. Mengandalkan apa influencer gitu ya, mengandalkan YouTube, mengandalkan Google. Wah, udah sibuk kita, pusing kita dengan banyaknya informasi. Makan ini bagus supaya langsing, pakai suplemen ini, pakai begini, tekniknya begini. Ah, lupa kita ya bahwa ternyata bukan itu semua yang bikin kita sehat dan langsing. Kita sehat dan langsing kalau Allah ridho, kalau Allah nemenin kita, kalau Allah ya membersamain kita dan berikan kita petunjuk. Gitu ya. Kemudian saya sadar Bapak Ibu, oh iya. Akhirnya saya perbaiki tuh niat saya Bu. Ya, saya niatkan ya Allah, saya pengen banget ibadah ya Rob. Ibadah yang khusyuk, ibadah yang banyak. Ya Allah, saya pengen membahagiakan pasangan saya ya Rob. Saya pengen menjadi qurrata ayun ya. eh, apa ya penyejuk pandangan buat pasangan saya ya Rob. Ya Allah saya pengen membersamain anak-anak saya ya Allah. Ya Allah saya pengen bekerja lebih maksimal ya Allah. Semuanya agar Engkau ridho ya Rob. Semuanya agar Engkau ridho ya Allah. Maka mudahkanlah. Nah, itu yang kemudian saya rasakan Bapak Ibu. Karena saya sudah mencoba macam-macam diet gagal terus. Ya sampai di satu titik malam-malam waktu itu ya. Di 3 tahun yang lalu ya. Saya berdoa, ya Allah ya Rob. Saya sudah coba berbagai macam metode diet, tapi gagal terus. Pokoknya ya Allah, mulai sekarang saya nggak mau diet-diet lagi ya Allah. Berikan saja petunjuk ya Rob, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa sehat, ya supaya berat badan saya bisa ideal dan bisa ibadah maksimal, ya dan menjalankan peran-peran saya dalam kehidupan. Berikan petunjuk ya Rob, saya cuma mau ikutin petunjuk itu. Nah itu yang saya berdoa waktu itu. Pertanyaannya pernah nggak kita doa kayak gitu Bapak Ibu? Itu adalah titik tawakal paling tinggi ketika kita memutus semua sebab-sebab duniawi, memutus semua hubungan kita dengan makhluk dan hanya berharap pertolongan dari Allah semata. Disitulah Allah turunkan pertolongan. Ya, nggak apa-apa kalau belum pernah malam hari ini kita bareng-bareng doanya ya, udah didoakan ya. Nah, dengan izin Allah, Bapak Ibu, ketika saya berdoa seperti itu, Allah mudahkan saya untuk memahami ayat-ayat tentang makan, hadis-hadis tentang makan, ya. Saya banyak baca jurnal, ya, buku-buku dan lain sebagainya. Dan yang namanya petunjuk itu gini, Bapak Ibu, ya. Kita buka lembaran-lembaran, ah ini susah. Oh ini gampang, ya. Jadi kita jadi gampang melihat poin-poin inti dari sebuah buku atau sebuah bahasan atau misalnya ada kajian. Oh poin ini bagus nih, gitu. Nah, puzzle-puzzle itu yang kemudian saya kumpulkan Bapak Ibu, akhirnya ketemu sebuah pola bahwa kenapa orang sering gagal diet karena dia masih melakukan perilaku-perilaku penghambat yang menghambat dia untuk sehat dan langsing. Nanti saya bahas ya perilaku menghambat apa ya. Dan ada perilaku-perilaku yang mempercepat kita untuk sehat dan langsing. Sayangnya kita nggak lakukan itu. Nah, ini yang perlu kita klasifikasikan. Apa saja perilaku penghambat, hindarin. Apa saja perilaku mempercepat, lakukan. Itu doang. Gitu ya. Dan itu semuanya dari aktivitas harian, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Nah, akhirnya puzzle demi puzzle, ilmu demi ilmu yang saya dapatkan selama 2 bulan mencari ya, pencarian itu saya praktekkan, lalu kemudian saya kumpulkan, saya jadikan sebuah kurikulum, sistem, ya, tahapan demi tahapan, langkah demi langkahnya,
ya menjadi sebuah, ada bukunya ya, Sehat dan Langsing dengan Mengunyah. Dan inilah Bapak Ibu ya, sebelum mengunyah yang benar, baju merah ya. Nah, ada lehernya kayak gimana gitu ya, dagunya udah sebesar leher ya. Ya, lalu kemudian saya komunikasikan dengan guru saya ya, namanya Profesor Feni Haju. Beliau adalah guru besar ahli gizi lulusan Amerika. Nah, seperti apa tanggapan beliau? Mari kita sama-sama saksikan. Ini lagi. Terutama kita orang-orang Indonesia yang dimana masalah gizi lebih atau obesitas ini menjadi masalah yang cukup signifikan peningkatannya ya. Yang harusnya kalau toh tidak bisa menurun, minimal dia bisa kita cegah untuk meningkat. Tapi sekarang masalahnya kan dia meningkat terus. Saya bertemu dengan teman nih ya, namanya Dr. Safaat, yang alhamdulillah beliau mengembangkan suatu metode yang baru ya. Kenapa saya bilang baru ya? Karena selama saya menjadi ahli gizi nih ya, selama saya menjadi dokter bahkan profesor dalam bidang gizi, saya belum pernah menemukan ya penjelasan-penjelasan yang terkait dengan apa yang dikembangkan oleh Dr. Safaat saat ini ya. Kenapa? Karena memang ini lain ya, di luar dari apa yang dikembangkan oleh para ahli yang ada sampai saat ini. Ahli gizi dari manapun dia, dari mau negara yang sudah perkembangan ilmu teknologi semakin tinggi dengan berbagai kapasitas penelitian yang begitu bagus ya, tapi belum sampai ke tahap ini. Makanya saya sangat bersyukur Dr. Safaat ini mau menggeluti ini, dan kita harus mendukungnya, dan insya Allah suatu saat nanti akan keluar sesuatu yang luar biasa. Ya kalau tidak bisa mendapat Nobel dari otoritas yang mengeluarkan Nobel, tapi minimal dapat Nobel dari Allah ya. Kita masuk surga semuanya dengan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada Nobel, yaitu Bapak Ibu cepat sehatnya, cepat langsingnya ya. Karena ketika Bapak Ibu ibadah yang maksimal, insya Allah jariahnya mengalir. Itu yang lebih penting daripada penghargaan. Ya. Nah, oke, kita masuk ke materi inti Bapak Ibu ya. Kuncinya di mana, Dok? Ya, programnya Dokter Safat nih. Kuncinya di mengunyah. Ya. Kuncinya di mengunyah Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalaupun kita sudah menjaga makanannya udah sehat ya. Kita udah olahraga yang wah udah luar biasa lah ya. Workout-nya gitu ya. Udah luar biasa. Tapi kok susah banget turunnya gitu ya. Nah, coba cek cara mengunyahnya. Apakah kita mengunyah dengan penuh kesadaran atau mengunyahnya cuma memindahkan isi piring ke perut? Nah, ayo ngaku ya. Siapa di antara Bapak Ibu yang benar-benar hadir saat makan? Ya, hadir dengan makanan, cuma antara kita dengan makanan, nggak ada yang lain. Nah, ada yang seperti itu, atau ya kita dengan makan itu cuma cuma apa ya, makan itu yang kita sambil nonton ya, sambil lihat WA, sambil teleponan, sambil ngobrol. Ya walaupun sebenarnya ada tekniknya, bagaimana caranya kita makan ngobrol tetapi bisa tetap mengunyah yang lama, itu ada ya. Saya juga Dok menyusui ya, habis menyusui naik berat badan. Nanti insya Allah ada caranya kita bisa, ibu-ibu ya, bukan kita ya. Ibu-ibu yang habis melahirkan, insya Allah bisa berat badannya turun, ASI-nya tambah banyak. Gitu ya, Masya Allah. Nah, apa dampaknya Bapak Ibu ya? Dampaknya kalau kita ya tidak hadir saat makan, ya kita sambil mikir, sambil ini, sambil itu, biasanya makannya jadi cepat. Saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu. Siapa di antara Bapak Ibu yang saat ini kalau makan masih cepat buru-buru? Ayo ngaku. Aku Dok dari SD ngunyahnya cepat. Sama, saya juga. Super cepat saya. Saya Dok. Wah, ada Kak Siti Baidaus ya. Langsung angkat tangan juga saya. Nah, ketika kita makan cepat buru-buru Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah makanan kita jadi nggak halus ya. Makanan kita jadi nggak halus. Enzim pencernaan jadi kurang optimal keluarnya. Sehingga pencernaan kita jadi berat. Ya, pencernaan jadi berat karena lama diproses di perut ya.
maka lama hadir rasa kenyangnya. Ya, jadi gini ya, saya kasih ilustrasi. Jadi ketika kita makan nih kunyah, tek, langsung mungkin 3 kali atau 5 kali kunyahan langsung ditelan, tek. Maka perut itu jadi lama prosesnya dia kan, karena masih kasar kan, lama prosesnya. Belum dikirim-kirim ke sel, sel masih teriak, lapar, lapar, lapar. Akhirnya apa yang terjadi? Masuklah suapan kedua. Sayangnya suapan kedua juga cepat buru-buru, cepat ditelan. Kalau perut kita bisa ngomong, dia akan bilang, hey, ini suapan pertama masih diproses, kok masuk suapan kedua, suapan ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Gitu terus ya, tet, gitu. Nah, ketika udah suapan yang ke-10, baru suapan pertama terserap gitu ya. Nah, masuk suapan yang ke-11 gitu ya, suapan kedua terserap gitu ya, suapan ketiga terserap, suapan keempat terserap, ya. Sel langsung mengatakan, oke, aku udah kenyang. Kirimlah sinyal ke otak. Oke, sudah kenyang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Suapan kelima, 6, 7, 8, 9, 10 di perut dikemanain. Jadi masuk akal kan ya? Orang biasanya yang mengunyah cepat buru-buru, yang dimakan pasti banyak. Yang dimakan pasti banyak. Bener nggak? Bisa langsing nggak kalau makannya masih banyak? Bisa langsing nggak? Jadi masalahnya tuh bukan bukan kita itu makan banyak sehingga jadi susah turun, bukan. Tapi karena makannya masih cepat buru-buru. Bapak Ibu, saya tanya dulu ya. Ya, eh, ini mohon maaf ya. Ini saya juga seperti Bapak Ibu dulu ya. Ada teman saya yang dia itu makannya, dia bilang, saya dok, saya makan halal toyib dok. Saya bilang, oh iya saat halal toyib bagus. Tapi itu nggak cukup. Gitu ya. Karena dia bilang, saya makan halal toyib tapi kok saya gendut. Saya bilang, halal toyib itu nggak cukup. Di Al-Baqarah 168, halal dan toyib cuma separuh ayat. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan toyiban. Itu cuma separuh ayat. Ayat lanjutannya adalah wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ngikutin setan. Karena setan itu musuh yang nyata. Pertanyaannya Bapak Ibu, makan cepat buru-buru itu petunjuk dari Allah atau langkah-langkah setan? Setan dong. Kalau makan cepat buru-buru itu langkah-langkah setan, dan Allah larang kita untuk ngikutin langkah-langkah setan, sedangkan kita mengikutinya, bisa sehat nggak kita? Bisa langsing nggak? Itu yang saya sadari Bapak Ibu, pantasan saja. Saya itu susah sehat dan langsingnya. Allah Allah suruh makan toyib, saya makanannya nggak toyib. Ya, yang disuruh nggak saya lakukan. Jadi yang toyib itu yang sehat, alami, mudah dicerna. Makanan saya itu kebanyakan yang nggak sehat, nggak alami, susah dicerna. Dulu. Sekarang udah tobat. Allah larang, jangan ngikutin setan. Saya malah ngikutin setan. Nah terus gimana ceritanya? Kita bermimpi, pengen sehat dan langsing. Sedangkan tubuh ini, sel ini, organ kita nih, semua yang ada di badan kita, itu Allah yang ciptakan. Ya. Lalu kemudian Allah bilang, Allah perintahkan makan yang toyib, kita makannya nggak toyib. Allah bilang jangan ngikutin setan, kita ngikutin setan. Bisa sehat nggak? Bisa langsing nggak? Disitulah membuat saya sadar, oh pantesan. Saya tuh susah banget sehat-sehatnya, susah langsingnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Akhirnya dalam 2 bulan itu saya benar-benar, ya sampai sekarang sih, kebawa sampai sekarang. Akhirnya selama 2 bulan itu, saya benar-benar makan makan yang toyib lah ya. Halal tentu udah jelas tuh. Yang sehat, alami, mudah dicerna. Lalu kemudian setan makan cepat buru-buru, saya makan tenang perlahan. Setan makan rakus, saya makan lebih sederhana. Setan makan berlebihan, saya makan secukupnya aja. Dan yang menarik Bapak Ibu ya, Allah berikan solusi juga. Gimana caranya supaya kita nggak ngikutin setan? Gimana caranya supaya kita nggak buru-buru makannya? Mau tahu Bapak Ibu? Supaya kita itu bisa dibilang nggak bisa makan buru-buru, nggak bisa makan cepat. Mau? Nah, mau gitu ya. Ketik mau ya. Masya Allah. Nah, ternyata jawabannya hanya 4 ayat setelah Al-Baqarah 168 tadi. Yaitu Al-Baqarah 172.
Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang yang beriman, makanlah yang toyib yang aku rezekikan kepadamu dan bersyukurlah. Dan bersyukurlah. Sekiranya hanya kepada Allah kamu menyembah. Jadi ketika kita makan sambil bersyukur Bapak Ibu, ya, makan sambil bersyukur, insya Allah makannya jadi lama. Ya. Tapi kita mau cek dulu nih Bapak Ibu tentang definisi syukur ya. Bapak Ibu, syukur itu ya, kita nikmatin semua nikmat-nikmat yang Allah kasih sampai puas, nikmatin dulu semuanya sampai habis, terus kita syukurin kalau udah selesai. Atau yang kedua ya, nikmat sekecil apapun langsung kita syukuri. Dapat nikmat sedikit kecil langsung disyukurin. Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Cuman pertanyaannya saat kita makan, kita itu termasuk yang pertama atau yang kedua? Kita itu makan sampai kenyang, nanti makanannya habis baru bersyukur, atau pokoknya setiap detik, setiap saat kita langsung bersyukur. Ya Kak Nia, jujur banget ya Teh. Yang pertama, ya kita itu sering lupa ya bersyukur itu. Bersyukurnya cuma satu kali di ujung, gitu ya. Bersyukurnya cuma satu kali di ujung. Padahal sebenarnya Bapak Ibu ya, Allah menghadirkan makanan yang ada di depan kita. Itu adalah bukti bahwa Allah itu sangat sayang, sangat perhatian, dan sangat cinta sama kita Bapak Ibu. Dia nggak pernah lupa sama kita Bapak Ibu. Nggak pernah lupa untuk tidak memberikan makanan. Bahkan dari janin, ya, kita masih di perut, Allah sudah ngasih kita makanan dari ari-ari. Ketika kita lahir, satu sumber makanan terputus, Allah hadirkan dua sumber makanan dari ASI. Di usia 2 tahun, ya, dua sumber makanan terputus, Allah berikan 4 sumber makanan dari tumbuhan, dari hewan, dari air, dan dari susu. Dan ketika ajal menjemput, 4 sumber makanan tertutup, Allah bukakan 8 sumber pintu untuk menikmati surga dengan segala nikmat-nikmatnya, termasuk makanan. Masya Allah ya, saking sayangnya Allah sama kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dapat hadiah dari raja manapun, terserah, mau Raja Saudi kah, mau Raja Brunei Darussalam kah, atau Raja apapun, dapat hadiah, seneng nggak? Pasti bahagia. Uh, Senang banget, bener nggak? Padahal Bapak Ibu, setiap hari kita mendapatkan hadiah dari raja, dari segala raja. Raja dari yang paling berkuasa di dunia dan akhirat. Setiap hari kita dapat hadiah. Cuma kita nggak merasa bahwa itu adalah hadiah dari raja. Gitu ya. Saking seringnya, gitu, saking biasanya. Gitu. Makanya memang hanya sedikit hamba-hamba Allah yang bersyukur. Makanya Allah berikan pahala bagi orang yang bersyukur itu banyak banget. Gitu ya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan kalau kamu nggak bersyukur, azabku pedih, kata Allah. Beda nggak Bapak Ibu? Orang yang setiap mengunyah rasakan makanan, alhamdulillah ya Allah, karena memang di lidah kita, ya Allah itu berikan 10.000 sensor rasa di lidah kita untuk bisa mengenali nikmat Allah. Ketika kita mengenali nikmat Allah, kita jadi merasakan rahmatnya Allah, merasakan cintanya, merasakan kasihnya, ya, merasakan kita itu ternyata nggak sendirian, kita itu ada yang perhatiin gitu. Dan dialah Allah, ya. Sehingga ketika kita bisa merasakan nikmatnya, kita jadi cinta sama Allah. Kita jadi bersyukur kepadanya. Itu. Dan ketika kita bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Nikmat itu bisa berupa langsingnya cepat, nikmat itu berupa sehatnya cepat gitu. Jadi kuncinya adalah kita itu jangan-jangan ya, kita tuh nggak sehat, nggak langsing atau sakit-sakitan. Masalahnya itu cuma karena satu, kita tuh dikit banget syukurnya. Dikasih nikmat lupa gitu. Dikasih nikmat nikmatin aja, nggak bersyukur gitu ya. Ya, gitulah ya.
Itu yang kemudian saya rasakan Bapak Ibu. Akhirnya saya kemudian apa ya, setiap makan itu benar-benar menikmati itu. Bapak Ibu kalau lihat saya makan itu enak banget. Makanya kalau main-main ke Jogja berkabar, jadi kita bisa makan bareng, ya. Atau misalnya ada yang mau undang saya ke kotanya, bolehlah. Nanti silakan hubungi tim kami ya, kita bisa praktek bareng. Nah, cuma karena kita ada di Zoom, saya sudah siapin nih, ya. Udah diminta siapkan juga ya makanannya ya. Nah, kita akan praktek bareng soalnya, ya. Kita akan praktek bareng bagaimana cara makan yang benar. Tapi sebelum itu Bapak Ibu saya akan jelaskan kenapa sih mengunyah dengan rasa syukur itu bermanfaat. Gini Bapak Ibu. Ketika kita mengunyah dengan rasa syukur, maka makanan itu jadi halus banget, ya. Karena rasa syukur itu menghadirkan, ya, air liur itu semakin berlimpah tadi ya. Dan juga semakin lama kita syukur ya semakin halus makanannya karena kita kunyahnya lama kan ya. Pencernaan jadi maksimal, penyerapannya jadi cepat, kita jadi cepat kenyang gitu. Nah, jadi gini Bapak Ibu, ketika kita makan ya, makan alhamdulillah ya Allah enak banget ya Allah gitu ya. Ini ada rasa ininya, ini ada rasa itunya gitu ya. Dirasakan tuh di setiap itu, dirasakan nikmatnya gitu ya. Dan ada pepatah pepatah dari para raja ya, minumlah makananmu dan kunyahlah minumanmu. Jadi kalau kita makan Bapak Ibu dikunyah sampai halus, sampai kayak cairan karena udah banyak air liur keluar, udah kayak cairan lembut banget kayak cairan baru ditelan. Itulah artinya minumlah makananmu. Dan kalau minum, kunyahlah minumanmu. Jadi jangan langsung diguyur ya. Bismillah. Ya, biarkan dia di mulut dulu gitu. Biarkan dia di mulut dulu bercampur dengan air liur kita baru telan. Ini saya ada kisah menarik ya. Baru aja kemarin terjadi. Teman saya itu minum air di botol dikira air putih. Ternyata ini apa pembersih lantai. Udah ketelan seteguk. Wah, akhirnya udah minum susu banyak-banyak lah sama air putih gitu. Nah, kalau memang ada apa-apa udah ke rumah sakit lah. Nah, ternyata hikmah dari pepatah tadi itu ada tuh. Ya, kunyah ketika kita kunyah minuman di mulut dulu kan kerasa tuh, ini apa nih kan? Nggak langsung diguyur-guyur aja kan? Ternyata ada benarnya juga tuh pepatah para raja tuh. Makanya raja-raja di zaman dulu kan ramping-ramping, sehat-sehat, permaisurinya cantik-cantik Bapak Ibu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ya, kita semua tuh adalah turunan raja. Kita semua itu turunan raja gitu. Cuma kita itu berperilaku tidak seperti raja. Gitu. Rajanya siapa? Ya Nabi Adam kan. Dia kan raja dulu di surga kan, di langit kan. Oke, kita langsung praktek aja ya. Insya Allah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti mengunyah yang lama, makanan jadi halus, pencernaan jadi cepat. Dicernanya, cepat diserapnya, karena udah selesai di mulut ya, 80% makanan udah selesai di mulut kalau dikunyah yang lama. Di perut itu tinggal ya tinggal di ini aja lah ya. Dipoles-poles dikit lah, terus cepat dikirim ke sel. Sehingga sel cepat nanti naik level kenyangnya. Cepat kenyangnya. Ketika kita mengunyah yang lama lagi gitu ya, cepat diprosesnya, dia cepat kenyang lagi. Sehingga baru 4 suapan, 5 suapan, karena dikunyah yang lama, cepat diprosesnya, sel cepat kenyangnya. Sehingga sel akan merintahkan ke otak, hei udah kenyang nih, stop ya, udah ya. Nah, kita udah kenyang, udah stop. Ya, akhirnya apa? Kalau ketika kita cepat kenyang, karena mengunyahnya lama jadi cepat kenyang, jadi yang dimakan nggak banyak. Inilah yang namanya defisit kalori internal. Tubuh yang memutuskan makannya nggak banyak. Kesalahan kita defisit kalori, tapi defisit kalori eksternal. Kenapa banyak orang yang gagal defisit kalori? Karena dia menjadikan tubuhnya sebagai tawanan dan makanan sebagai musuh. Ini nggak boleh, harus ditakar, nanti dimakannya begini, nanti kalau ini lebih nanti jadi begini. Ya boleh aja sih kalau suka dengan cara seperti itu, kalau saya nggak cocok gitu ya. Udah stres duluan gitu ya. Harusnya kan tubuh kita itu dipersilakan aja. Yang namanya raja udah persilakan aja, makan aja banyak-banyak. Banyak. Bapak Ibu, porsi bagaimana? Porsinya bebas. Seperti biasa aja. Kalau Bapak Ibu mengunyah yang lama dengan porsi yang biasa,
yakin deh, percaya deh. Porsi biasa itu jadi terasa banyak banget. Itu susah habisinnya kalau Bapak Ibu mengunyah yang lama. Saya ada pengalaman ya, saya tantang tuh. Iya nggak apa-apa, mau tambah 2 piring, 3 piring silahkan. Taruh aja piringnya di situ gitu ya, piring pertama, piring kedua, piring ketiga. Silahkan kalau bisa habisin. Ya, yang penting kuncinya kunyah yang lama dan kalau udah kenyang silahkan berhenti gitu ya. Ya, tapi ambil dulu dikit-dikit, jangan langsung ambil semuanya, nanti mau bazir kan, ambil dulu dikit-dikit kan. Kalau bisa dihabisin semua nanti habisin. Oke, ambil dikit tuh dia. Tek, makan tuh yang ada di piring kan. Kunyah, kedua, ketiga, keempat, kelima, baru 5 kunyahan. Udah kenyang banget. Iya kan? Nah, tapi tubuh akhirnya mengenali bahwa cuma porsi segitu udah kenyang. Ya, karena cepat kenyang, yang dimakan nggak banyak. Karena yang dimakan nggak banyak, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, 1 bulan. Masuk akal nggak? Turun 5 sampai 10 kilo. Masya Allah ya. Dan menariknya Bapak Ibu, yang kurus, yang pengen naik berat badan juga sama tekniknya. Menariknya kalau mereka tuh, ya, ketika mengunyah yang lama, nanti berat badannya tambah naik. Unik ya. Tapi tidak cepat lapar. Tergantung yang dimakan. Kalau yang dimakan karbo, ya jadi lapar lagi. Makanya saran saya kalau kalau makan yang dikunyah proteinnya lebih banyak. Kenapa proteinnya lebih banyak? Ada yang tahu nggak? Karena sel kita itu yang paling banyak kan cairan tuh, cairan. Komposisi kedua yang terbanyak apa? Protein, asam amino. Iya gitu ya. Jadi kalau dari makanan, komposisi makanan kita harusnya protein lebih banyak. Ya, tahu nggak berapa komposisi karbo? Di sel kita ya, coba dicek di sel kita, di sel-sel. Itu ya 3 sampai 5% lah. Padahal di komposisi piring kita gimana? Sebagian besar kita tuh. Sebagian besar kita itu nasinya paling banyak, lalu kemudian sayurnya paling dikit proteinnya. Ini bagaimanapun caranya pasti apa ya? Pengen pasti lapar terus. Kenapa? Karena sel kita teriak terus, mana nih asam aminonya mana, asam aminonya mana, masih kurang nih asam amino. Lapar. Ketika lapar yang kita makan karbo lagi gitu. Jadi nggak selesai-selesai. Ngemil bisa nggak dok? Ngemil bisa. Ngemilnya apa dok? Protein. Ngemilnya protein gitu ya. Nah, oke, langsung saja Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu bisa praktek juga. Jadi kita nanti saya bagi dua sesi ya. Sesi pertama Bapak Ibu perhatikan saya makan. Ini gimana rasanya dinonton sama 600 orang, dinonton cara makan ya. Eh, jadi saya tidak bisa menjelaskan ya, karena ini masalah makan dengan sepenuh rasa. Jadi kalau Bapak Ibu makan, yang pertama hadirkan rasa syukur bahwa makanan yang kita makan adalah hadiah dari Raja segala raja. Yang kedua, bahwa perangkat untuk menikmati makanan, tangan kita masih utuh, lidah kita masih normal ya, kita masih bisa menelan. Ada nggak orang di luar sana Bapak Ibu yang nggak bisa nelan? Yang harus diinfus? Ada nggak? Kalau saya punya duit 1 miliar, saya berikan ke Bapak Ibu. Ya, mau nggak 1 miliar Bapak Ibu? Tapi mulai besok, ya, dan seterusnya, Bapak Ibu udah nggak bisa nelan. Harus diinfus seumur hidup, mau nggak? 1 miliar. Tangannya nggak bisa goyang lagi, mau nggak? Saya tambahin deh 10 miliar. Ada yang mau? Nggak mau dong, nggak mau. Nah, kenapa Bapak Ibu ya? Ya karena ini lebih berharga dari apapun. Cuman pertanyaannya, pernah nggak kita mensyukuri nikmat yang Allah kasih berupa tangan yang masih bisa bergerak, lidah masih bisa merasa, dan kita bisa menelan. Sebersyukur kita dapat duit 10 miliar. Ada nggak yang pernah bersyukur seperti itu? Nah itu, jadi dua itu ya, sumber pertama adalah sumbernya, yang kedua adalah perangkat untuk menikmati adalah atas izinnya Allah, Allah yang izinkan semuanya masih normal, itu yang harus kita syukuri. Dan yang ketiga ya, ini menarik nih yang ketiga. Saya pernah baca ya tulisan Imam Ahmad. Imam Ahmad bilang kayak gini, yang kita makan itu bukan makanan. Makanan yang kita makan itu bukan makanan. Minuman yang kita minum itu bukan minuman. Karena makanan dan minuman yang sebenarnya itu hanya ada di surga, Bapak Ibu. Yang kita makan ini, yang kita minum ini, itu hanyalah sampel dari nikmat surga yang Allah turunkan di bumi. Itu hanyalah contoh dari nikmat surga yang Allah hadirkan.
itu hanyalah setitik dari nikmat surga yang Allah turunkan di muka bumi, Bapak Ibu. Jadi kalau kita makan, Bapak Ibu, kita harus menghadirkan, ya Allah, ini tuh udah enak banget. Gimana ya rasa makanan di surga ya Rob? Kita celupkan jari kita Bapak Ibu di lautan, kita angkat, maka yang menetes di jari kita itulah nikmat dunia. Dan yang di lautan luas, itulah nikmat surga Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu makan, ini tuh udah enak banget ya Rob. Dan di surga Bapak Ibu bukan hanya tentang nikmat makanan, tetapi makan dengan siapa. Saya doakan Bapak Ibu ya, di surga bisa bertemu, berjumpa dengan orang-orang yang Bapak Ibu cintai, yang mungkin sudah pulang duluan. Dan saya doakan di sana kita kumpul lagi, makan lagi, dan di sana tidak ada lagi perpisahan. Yang ada hanyalah kebahagiaan, menikmati sajian surga, menikmati semua kenikmatan surga, dan tidak ada lagi perpisahan. Yang ada hanyalah bahagia yang abadi selamanya. Jadi kalau kita makan jangan cuma sekedar makan, hap hap telan gitu ya, bukan gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu kalau kita makannya seperti ini, mengunyahnya jadi cepat atau mengunyahnya jadi lama? Nah, saya minum dulu nih. Mengunyahnya otomatis pasti lama. Jadi mengunyah yang lama itu bukan proses. Mengunyah sekian puluh kali itu bukan proses. Kesalahan kita adalah karena menjadikan mengunyah itu adalah sebuah proses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya, kesel kan gitu ya. Lihat, lama sepinya. Itu kalau dijadikan proses gitu. Maka nggak usah mikirin berapa lama, nggak usah mikirin berapa kali, nggak usah. Karena prosesnya cuma kata Allah makan yang toyib dan bersyukur. Prosesnya cuma bersyukur, Bapak Ibu. Prosesnya cuma menikmatin, nikmatin aja makanannya. Alhamdulillah ini enak banget gitu ya. Nah, saya praktekkan ya. Nanti Bapak Ibu setelah ini akan saya pandu. Ini kebetulan ya sisa makanan tadi, karena biasanya kalau praktek itu ya saya harus menyisakan 1 sendok gitu ya untuk praktek gitu. Saya biasanya makan itu habis maghrib. Ya karena kalau habis isya biasanya udah tubuh udah mau istirahat ya. Ini saya sendokkan ya. Ini mungkin ada 2 sendok, saya akan ambil 2 kali suapan, tapi saya kumpulkan di mulut. Bismillah. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, santai aja. Terus juga kadang-kadang tuh kalau kita hitungin gitu, Bapak Ibu nanti banyak tuh yang bilang, aduh, ketelan. Jadi dinikmati aja sambil kita perhatikan tuh cara dokter Syafaat apa namanya ya tadi memasukkan makanan, kemudian ini mengunyah ya, mengunyahnya ini seperti ini gitu. Bapak Ibu silahkan ya bisa coba dengan makanan yang ada di hadapan Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu nyobanya apa nih? Ya, ada yang pakai martabak. Boleh. Gorengan martabak malam-malam ya, ajib Ibu, Bapak. Lama-lama habis dengan sendirinya, Dok. Ya itu ketelan berarti Bapak Ibu. Pelan-pelan. Oh, ya tahu goreng, telur puyuh, Masya Allah, protein, tempe, boleh, mantap. Iya, sering ketelan. Bahkan masukin, Bapak Ibu hati-hati Ibu. Ibu jangan sambil bicara, jadi nanti apa namanya masuk ke hidung kan nggak enak ya. Jadi pelan-pelan. Ayam goreng boleh. Tahu kukus, sehatnya Ibu, Masya Allah. Pakai dimsum, Kak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, tuh. Berapa Enak kali banget ya, Bapak Ibu nikmat. tadi? Ada yang hitungin nggak? Ya nggak usah dihitung sih ya. Tapi kalau Bapak Ibu mengunyahnya menghadirkan rasa syukur gitu ya. Misalnya oke lah awal-awal kita mungkin pakai hitungan atau misalnya awal-awal aja kita pakai misalnya kita mengunyah 1 menit misalnya. 1 menit itu ada 60 detik kan ya. Dan biasanya 1 detik itu 2 kali kunyahan. Jadi kalau Bapak Ibu mengunyah 1 menit, ya sudah mengunyah 120-an kali. Gitu ya. Oke.
Ya, alhamdulillah seperti itu ya. Sekarang saya mau Bapak Ibu yang praktek ya. Eh, Apapun kondisinya Bapak Ibu ya, kita terima dulu kondisinya karena perintahnya adalah kita terima takdir. Mungkin ada yang giginya bolong, mungkin ada yang udah tercabut. Apapun itu kita terima karena Allah cuma bilang makanlah dan nikmati. Makan yang toyib dan nikmati. Ya, bukan prosesnya makanannya halus, bukan prosesnya makanannya lama, bukan prosesnya makanan berapa kali. Itu adalah hasil. Allah cuma perintahkan makanlah dan bersyukurlah. Karena dalam proses makan yang toyib dan bersyukur, Allah berikan keberkahan. Dan keberkahan itulah yang mendatangkan keajaiban. Oke ya. Jadi nggak usah dulu. Saya ompong dok, saya ini dok. Ya kalau memang bisa bikin tiruan, bisa ditambal giginya, bisa apa itu diselesaikan. Tapi kalaupun tidak, nikmatin apa yang bisa dinikmatin. Oke ya. Saya akan pandu Bapak Ibu, silakan pilih makanannya. Ya, silakan pilih makanannya dan Bapak Ibu ya hadirkan ini saat makan. Ya, hadirkan ini saat makan. Ternyata mengunyah itu ada seninya ya supaya tepat. Benar. Kalau nggak pakai seni nanti makannya cepat. Hadirkan ini. Oke, ambil makanannya, baca bismillah bagi teman-teman muslim. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Rob atas nikmat yang Engkau kasih dari setiap makanan yang Engkau berikan ya Allah. Bapak Ibu sambil mengunyah ya. Saya pandu gitu. Engkau lah yang menurunkan hujan dari langit ya Allah. Engkau yang menumbuhkan tumbuhan ya Allah. Engkau lah yang menciptakan semua hewan-hewan di lautan dan di darat yang bisa dimakan. Ya Allah ya Rob, setiap kunyahan ini rasanya nikmat banget. Bukan hanya dari rasa di lidah secara fisik, tetapi rasa di jiwa. Karena saya merasa perhatian darimu ya Rob. Cinta darimu ya Allah. Betapa besarnya kasih sayangmu ya Rob. Ya Allah ya Rob, Engkau lah yang memberikan makanan kepada semua makhluk di dunia ini. Baik yang di daratan maupun di lautan. Engkau yang memberikan makanan yang ada di dalam tanah, yang ada di atas tanah. Alhamdulillah ya Allah, tidak ada daya dan upaya yang bisa membuat kami menikmati makanan kecuali darimu ya Rob. Atas izinmu ya Allah. Ya Allah ya Rob, tanganku bisa bergerak ya Allah. Lidahku masih bisa merasakan ya Allah. Itu semua atas izinmu ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, ini tuh udah enak banget. Bagaimana rasa nikmat makanan di surga ya Rob. Dan di surga ya Allah, saya bisa makan lagi bersama orang-orang yang saya cintai ya Allah. Bersama orang tua saya, bersama anak-anak keluarga besar saya. Alhamdulillah ya Allah. Dan di sanalah makanan yang sebenarnya, nikmat yang sebenarnya. Alhamdulillah ya Rabbi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu ya. Mungkin saya sudah ngomong lebih dari 30 detik, artinya sudah kurang lebih 60 kali kunyahan. Tapi nanti kalau ada yang udah turun, udah proses itu masalah pembiasan aja ya. Masya Allah, aku udah nelan dok. Gak apa-apa Kak Santi. Begel ya dok. Biasanya karena masih physically, kita masih mikir. Ya belum benar-benar menghayati makannya. Pindah kanan kiri benar. Supaya nanti senyumnya simetris. Ada yang masih mengunyah, Alhamdulillah ya. Makannya udah habis tertelan dok. Menyenangkan ya dok. Ya, ada yang bisa sharing rasanya. Kok mau nangis ya dok makannya. Telur ini jadi nikmat banget. Ya, ada teman saya tuh turun 30 kilo, dia bilang, dok, seumur umur dok, saya baru merasakan nikmatnya telur seenak sekarang, yang paling enak yang pernah saya makan dok. Padahal dulu sering makan telur, tapi kok sekarang rasanya beda ya? Beda lah, bener. Karena sekarang makannya udah bukan cuma physically, tapi jiwanya juga ikut makan, ya, lebih bahagia, lebih syukur, lebih berkah gitu ya kan, karena kita ngikutin petunjuk Allah kan, makan dan bersyukur. Ternyata enak banget ya dok, iyalah. Kemana aja kita selama ini ya. Kalau dipandu begini memang enak dok. Tapi kalau nggak dipandu belum tentu. Nah makanya nantilah ya. Kalau ada yang mau praktek bareng, dipandu terus setiap hari, ayolah kita kita praktek bareng ya, sehat bareng gitu ya. Kok rasanya mual? Kenapa dok? Itu pembiasaan aja. Biasanya kan karena kita mau berubah gitu ya. Kan setan itu nggak mau kita sehat kan ya. Jadi
Ya banyak lah rintangan-rintangannya. Kadang juga air liur kita masih menyesuaikan karena kan baru ya. Tapi tenang saja nanti lama-lama jadi enak banget. Ya Allah nikmat banget gitu ya. Benar banget ya. Masya Allah, Alhamdulillah Bapak Ibu, saya senang sekali Bapak Ibu mau praktek bareng ya. Tinggal nanti dilanjutkan di rumah ya. Alhamdulillah. Bu Isya, 70 berapa tahun Bu? Nah ini saya mau cerita dulu nih orang-orang yang berhasil ya. Ini salah satunya Bu Isya. Satu, Masya Allah. Nah gimana? dengan mengunyah ini badan rasanya kalau makan lebih mual, bukan mual apa, begah gitu. Terus juga kalau makannya cepet-cepet juga rasanya lambung apa ya, penuh gitu. Di mengunyah memang ternyata top. Ya, turun berapa kilo waktu itu? 7 sampai 8 kilo ya, dari 65 ke 57, 8 kilo. Ya, Bu Isya turun 8 kilo dalam 1 bulan, padahal usianya 71 tahun. Ada nggak di sini yang seumuran sama Bu Isya? Rata-rata di bawahnya kan ya? Nah, pasti ya harusnya lebih semangat ya. Bismillah ya. Kalau Bu Isya bisa, insya Allah kita semuanya pasti bisa lah ya. Nah, insya Allah porsi kita ya, insya Allah nggak terganggu ya. Wah, ini seperti teman-teman nih. Porsi makannya tetap dok, tapi berat badan malah turun. Kenapa? Karena benar-benar halus terserap semuanya. Oke. Nah, ini dok ada rasa nggak nyaman dok, bahkan ini gitu ya. Itu biasanya ya gangguan-gangguan ini aja sih ya. Setan tuh nggak mau kita sehat, maka diganggu-ganggu lah. Terus kita perlu nggak defisit makanan eksternal? Tidak dok. Terserah, boleh ya. Kalau saya sih memilih untuk tubuh yang memutuskan untuk mendefisitkan kalori. Dia tahu kok, cerdas kok, tubuh kita ini cerdas. Sama kayak anak bayi ya. Anak bayi itu ketika dia eh, lapar nangis, ketika dia kenyang disodorin ASI pun nggak mau, benar nggak? Aku 73 tahun, ya insya Allah ya Bu. Waktu makan aman insya Allah ya. Waktu makan itu seperti biasa, sebaiknya sih nggak di atas jam 8 malam. Kecuali yang jaga malam ya, mungkin ada yang kerja sebagainya. Kalaupun kerja makan protein aja kalau lapar. Pagi kalau lapar sih ya. Atau misalnya teman-teman ada yang intermittent fasting boleh. Tapi kalau saya sih ya seperti biasa saya masih makan pagi, masih makan siang, masih makan malam. Gitu ya. Yang penting cara mengunyahnya benar. Oke, Bapak Ibu, mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut ya. Kalau mau bertanya bisa ketik di kolom chat atau mungkin ada yang mau angkat tangan nanti saya serahkan dulu ke Kak Anissa. Oke, terima kasih dok. Monggo silahkan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya. Tadi beberapa sudah sempat dijawab oleh dokter. Kalau makanannya sampai luluh itu nikmat sekali. Namun kalau ada air liur yang sudah mengenang, mengapa masih jijik? Ya karena belum biasa aja ya dok ya. Ya, itu masalah pembiasaan aja, belum biasa ya. Oke, berarti harus meluangkan waktu untuk memakan dengan mengunyah ya dok, Ibu Herjanti Ratnawiningsih. Rata-rata meluangkan waktu berapa lama untuk sekali makan? Berapa lama dok biasanya dok? Eh, kalau mau patokan makannya para raja, saya pernah dapat informasi ya, salah satu raja di Indonesia kan yang masih ada kan di Yogyakarta. Nah ternyata makannya itu sampai sejam, makannya itu sejam gitu. Beberapa teman-teman juga yang memang menikmati makannya itu dan memang waktunya longgar lah ya. Kalau saya juga nggak sampai 1 jam sih. Teman-teman itu banyak yang 1 jam juga. Tapi memang setelah itu luar biasa hasilnya. Kalau saya sih nggak sampai sih ya. Saya masih biasa aja sih makannya saya masih biasa aja. Ya, tapi ya memang karena mengunyahnya lama, jadi paling nggak beberapa suap aja saya sih. Jadi paling 4 suap, 5 suap. Mungkin kalau dihitung-hitung ya, saya nggak pernah memperhatikan, tapi mungkin ini perkiraan aja. Karena ya itu tadi, saya nggak pernah hitung berapa lama, berapa banyak, nggak pernah sih. Pokoknya saya menikmatin makanan. Tugas kita cuma menikmatin. Tapi kayaknya ya, itu di atas 15 menit, kayaknya. Satu Baik, kunyahan jadi berapa? di atas 15 menit ya dok rata-rata ya pasti ya. Ya, Ini ya Pak Kadri sama juga waktu makan gimana dok itu tadi ya. Masya Allah cepat berasa kenyang kali ya Bu Lia ya.
Oke, Ibu Yuni, kalau makan bagusnya berapa kali sehari, Dok? Dokter berapa kali dalam sehari? Berapa hari sekali? Nanti itu puasa Daud ya. Ya, tergantung sih ya. Kalau saya sih prinsipnya kalau lapar ya makan. Oh gitu Kalau ya. lapar Jadi makan, sebenarnya nggak harus 3 kali kah, Dok? iya nggak harus bisa 4 kali, bisa 5 kali. Kalau lapar ya makan. Oke, Tapi kalau oke, udah oke. udah kalau saya ya gini ya, patokannya gini kan ada yang bilang makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Ya, Nah, cuma kan sebelum kenyang itu kita nggak bisa mengenali sebelum kenyang itu gimana karena kita oke. kenyang udah tahu. Nah, sebelumnya itu gimana berhentinya? Hmm, Tapi lebih enak patokannya gini, ada bahasa Prancis ya. Lupa tapi artinya kayak gini. Kalau orang Prancis itu ditanya hmm. ketika dia lapar itu dia akan bilang kayak gini, ya, aku lapar gitu ya. Nah, aku lapar. Tapi ketika dia udah selesai makan, dia nggak bilang saya sudah kenyang nggak. Tapi dia bilang rasa lapar saya sudah hilang. Nah, makanya menarik tuh. Jadi kalau Bapak Ibu ya, makanlah Hmm. ketika lapar dan berhentilah ketika rasa lapar itu udah hilang. Jadi ketika udah tegak tulang belakang, udah selesai di situ dulu. Nanti kalau lapar makan lagi. Kalau lapar makan lagi. Tapi saran saya itu tadi ketika lapar ya ya real food. Kalau yang ketika lapar makan junk food ya kan yang lapar kan sel. Yang tidak lapar kan sel. Sel itu butuh apa tadi? Butuh cairan, butuh protein. Nah, itu yang paling dibutuhkan tuh. Cuma kadang kita tuh biasanya kan rasa haus itu juga rasanya kayak lapar. Sebenarnya tubuh kita cuma butuh minum sebenarnya. Cuma karena kita tuh jarang minum ya. Harusnya kan minum itu setiap jam. Minum itu setiap jam supaya tubuh kita itu metabolismenya bagus. Karena kadang itu haus itu rasanya kayak lapar. Setelah kita minum, oh udah kenyang sebenarnya. Gitu ya. Oke, ini kayaknya sekaligus menjawab juga nih karena Ibu Hartari ya tanya juga kalau minum dok. Nah itu tadi ya. Jadi sebetulnya setiap jam tuh kita boleh bu pelan-pelan. Jadi kebutuhan 3 liter tuh nggak yang 3 kali minum seliter seliter. Nggak enak juga pasti di perut. Ya nggak sih Bapak Ibu? Iya dan Oke memang ya. jadi ini Kak, pernah ada satu orang Mm, pasien saya itu yang mm, ikut program, dok saya itu udah minum 3 liter, tapi mm. kok saya periksa ke laboratorium, cairan saya kurang. Nah, gimana coba? Minum 3 liter tapi cairan kurang. Saya tanya, ibu minumnya gimana? Oh pagi dok 1 liter, siang 1 liter, malam 1 liter. Oh pantesan. Karena ketika kita minum pagi jam 6 1 liter, jam 7 yang diserap cuma sebutuhnya, selebihnya dibuang. Jam 8 tubuh butuh cairan tuh untuk metabolisme. Tapi kita berpikir, oh tadi kan udah minum banyak, udah pipis-pipis, nanti saya pipis-pipis. Bapak Ibu, lebih baik kita bolak-balik ke kamar mandi daripada bolak-balik ke rumah sakit karena cuci darah. Nauzubillah ya. Gak apa-apa, pipis ya pipis, keluarin detox tuh, gak apa-apa. Tapi asal minumnya benar, insya Allah nggak pipis-pipis. Asal minumnya komposisinya pas, insya Allah pipis-pipis. Makanya lebih bagus tuh ngemil minum. Minumnya dikit-dikit tapi sering. Oke. Insya Allah nggak pipis-pipis. Sama tadi ada yang Baik. bertanya ya, ada yang bertanya nih, dok, habis makan Mm-mm. 1 suap boleh nggak langsung minum? Habis makan 1 suap boleh nggak langsung minum? Itu yang paling cepat bikin berat badan naik. Jadi kalau mau cepat naik berat badan dengan cara yang salah, ya ambil makan minum, ambil makan minum. Kenapa? Karena air liur yang harusnya membantu proses cerna, yang kaya dengan enzim yang luar biasa, bantu kesembuhan dan lain sebagainya. Ada buku namanya The Miracle of Enzyme. Itu banyak penyakit yang sembuh dengan enzim. Padahal di setiap kali kita mengunyah, enzim itu keluar. Sayangnya enzim itu larut sama air. Jadi kalau kita makan sambil minum, enzim baru mau bekerja, membantu proses pencernaan, larut gitu ya. Membantu proses pencernaan, larut. Akhirnya apa? Perut kita jadi payah banget kerjanya. Karena nggak ada enzim yang bantuin, larut semuanya. Nah itu yang ditegur sama saya waktu itu ya, sama seorang pakar ya. Dokter Sapat makan sambil minum kayaknya nih. Iya kok tahu? Itu perutnya gendut banget. Dan alhamdulillah Bapak Ibu ya, setelah saya nggak minum sambil makan dan habis makan nggak langsung minum, kasih jeda lah ya. Itu perut itu rata gitu ya, tanpa harus sit-up-sit-upan gitu. Gitu ya. Oke, terima kasih dok. Berikutnya.
ada Ibu Ade nih atau Pak Ade ya, apakah tetap boleh makan gorengan, Dok? Dokter masih makan gorengan nggak? Uh, Kan enak ya, gorengan, Dok. iya, ya, gorengan, kerupuk, itu kan kayak apa ya? Kayak kayak ini apa? Ada bunyi-bunyinya lah ya, ada Hmm. sensasi. Enak lah gitu ya. Kalau saya sih masih makan nasi goreng ya, ayam goreng, ikan goreng dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa sih yang dibikin sendiri, karena kalau di luar kan kita nggak tahu minyaknya udah dipakai berapa kali gitu. Dan kalau apa, kalau digoreng ya cuma sekali atau dua kali minyaknya, itu insya Allah masih aman sih ya. Kalau kalau apa, dibandingkan kita nggak makan yang seperti itu tapi stres, kan banyak Ya. tuh. Dok, saya udah nggak makan gorengan. Oh bagus Bu. Saya udah makan real food, yang pokoknya yang rebusan-rebusan. Ya bagus. Tapi kok susah turun berat badan? Nah, ibu lakuin itu kan stres nggak? Stres sih dok gitu. Ya stres itu bapak ibu, walaupun bapak ibu tuh udah nggak makan gorengan, ya nggak makan nasi. Kalau bapak ibu stres, hormon kortisol keluar. Hormon kortisol keluar, dia akan ya memecah protein di liver kita, diubah menjadi gula. Kalau kita nggak bergerak, gulanya ditimbun. Jadi lemak. Gitu. Oke, Masya Allah, itu Iya. enlightenment banget ya Bapak Ibu. Oke Iya. Dok, berikutnya nih, karena banyak sekali nih Dok, Masya Allah, udah mulai mirip-mirip juga, tapi ini ada satu, soalnya Pak Aji mohon direspon Mbak Anissa, iya, iya siap Bapak. Takut saya nih Dok. Nih Dok, saya usia 53 tahun, tinggi badan 150, Hmm. BB 45, cuma punya asam lambung, gula agak tinggi, asam urat tinggi. Saya mau sehat, bisakah dengan mengunyah? Hmm, Ya, bisa jadi banget. bukan Enggak. masalah berat badan ya, cuma masalah Ya, kesehatan. Gini, Bapak Ibu ya, organ kita yang bermasalah itu akan memberikan sinyal, ya, memberikan sinyal, sinyal dalam bentuk apa, tekanan darah yang naik, kolesterol, asam urat, itu sinyal bahwa ada organ-organ yang bermasalah. Organ itu yang bisa merecovery, yang bisa menyehatkan, yang bisa menyembuhkan, itu dari mana tuh? Yaitu dari darah. Darah yang sehat, darah yang bersih itu akan membuat nanti sel-sel metabolisme bagus, organ-organ jadi sehat. Pertanyaannya darah yang sehat itu dari mana? Darah yang sehat ya dari makanan, minuman yang sehat dan dari apa yang kita hirup sehat. Alhamdulillah ya, yang ikut program saya bukan hanya yang gemuk jadi langsing, tapi banyak juga yang kurus tuh. Ya, ada yang gagal ginjal, ya gagal ginjal akut tuh, Mas Indra namanya, kurus banget, turun 15 kilo berat badannya. Wah, penyakitnya macam-macam, macam-macam. Spesialis sudah angkat tangan. Pokoknya tinggal dikit lagi cuci darah. Setahun dia menderita. Ikut program saya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah naik berat badannya 15 kilo. Caranya Masya Allah. sama. Caranya sama. Karena Masya perintahnya apa Allah. kata Allah? Makan yang toyib dan bersyukur. Semua orang mau dari kecil ya sampai tua nenek-nenek ya, mau yang laki-laki perempuan, mau yang apa? Yang kurus, mau yang gemuk, selama makannya masih lewat mulut, perintahnya sama. Makanlah yang toyib dan bersyukurlah, jangan ngikutin setan. Itu. Masya Allah, words banget deh. Baik dok, berikutnya ya dok, ini juga ada yang menarik karena beliau adalah ibu hamil. Oh, ibu menyusui. Usia bayi saya Hmm. baru 4 bulan, tapi berat badan saya sudah naik 7 kilo. Gimana caranya supaya bisa menurunkan berat badan tapi tanpa mengurangi produksi ASI dok? Ya, ya. Jadi wajib ya. Kalau di kita itu untuk ibu-ibu menyusui bisa bisa itu makannya itu 4 sampai 5 kali. Tapi yang dimakan kalau bisa proteinnya tinggi ya. Karena protein ini Bapak Ibu itu akan membuat kita apa, energinya besar gitu ya. Jadi energinya besar, kenyangnya lama gitu. Jadi sayangnya biasanya kalau ibu-ibu hamil kan ya stres tinggi, bawaannya itu pikirannya itu pengen yang manis-manis. Karena pengen manis, manis itu akan manggil manis lagi. Karbo itu akan manggil karbo karena sel kita itu masih kelaparan. Ingat tadi komposisi sel yang paling tinggi apa? Asam amino gitu. Jadi yang penting amannya Bapak Ibu ya, ibu-ibu ya, kalau menyusui perbanyak aja protein. Proteinnya komposisinya lebih banyak ya dibanding apa, karbonya. Insya Allah nanti berat badannya turun, ASI-nya insya Allah tambah banyak. Karena kan ASI itu dari
komposisi ini ya, darah kita kan ya. Kalau darahnya bagus, insya Allah nanti akan menjadi ASI gitu. Ini udah banyak, alhamdulillah ya, dengan izin Allah. Baik, oke ya, terjawab Ibu ya. Dan ini mulai banyak sekali yang sepertinya kepengen dituntun lagi ya dok. Bisa nggak dok diulang ngunyahnya? Nah sebenarnya ada nih Tonton aja program-program videonya. yang iya benar bisa tonton video dan lain sebagainya. Monggo dok, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Ini ada yang angkat tangan dulu, Kak. Satu aja Oke ya. boleh boleh. Nah, biar biar Oke, nanti nggak silakan dok, yang penasaran kelihatan. kasihan ya. Oh iya benar. Eh, Oke eh, silakan. Ada Pak Rusdi Medko. Boleh nih Pak Rusdi Medko, silakan. Ya, Kak Rusdi, terima Kak kasih Rusdi. dokter. Salam kenal. Ya, silakan Pak. Salam kenal dokter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih dokter tadi paparannya dari awal sampai eh, waktu sekarang ini sangat bagus materinya dan ini kalau kita bisa jalankan itu sangat bermanfaat sekali dokter. Cuman yang pertama pertanyaan saya langsung saja dokter. Kadang-kadang kita itu kan sering lupa alinsanu mahlul khotok wan nisyan. Jadi tahu-tahu udah lama ketelan langsung ketelan gitu nggak bisa diatur kadang-kadang modul dan metodenya seperti apa itu yang pertama. Terus yang kedua jeda antara makan dan minum itu kira-kira berapa menit dokter kayak gitu. Terus yang ketiga dokter, jadi eh, memang sudah disampaikan bahwasanya ini bisa membuat gemuk, ini terus bisa membuat kurus dengan metode ini. Kok bisa seperti itu, dokter? Analisanya seperti apa itu, dokter? Nanti jangan-jangan ada metode khusus untuk yang ingin jadi gemuk seperti apa, untuk yang ingin jadi kurus seperti apa gitu, dokter, metodenya. Kalau metodenya sama itu, kok bisa? Di mana yang bisa membedakan gitu antara kurus dan gemuk? Terima kasih, dokter. Baik, Wassalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rusdi. Terima kasih. Silakan dok. Ya, Masya Allah ya. Terima kasih. Kak Rusdi, saya jawab yang belakang dulu ya. Nanti saya kalau apa lupa pertanyaannya nanti bisa bisa di ini dicek lagi ya. Oke, Iya, oke. oke. Bagus sekali pertanyaan-pertanyaannya. Jadi metode ini sebenarnya adalah metode untuk membuat tubuh itu kembali ke fitrah, ya, mengembalikan metabolisme itu menjadi optimal. Sehingga ketika kita menerapkan metode ini, masing-masing akan menyesuaikan Bapak Ibu. Makanya kita itu kun, ya, kun ya, kunyah itu kalau di logo kita kan kunyah itu kun ya, kun itu adalah jadilah, jadilah ya. Jadi kita itu bisa menjadi seperti apa yang kunnya Allah gitu, apa yang Allah kehendaki. Jadi Allah tuh perintahkan makan yang thayyib dan bersyukur, makan yang thayyib, jangan ikutin setan. Ketika kita mengikuti petunjuk yang Allah berikan, ya, dan Allah sudah bilang ya, kulnah bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'an hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketika Nabi Adam dan Bunda Hawa turun ke bumi, Allah pesan, nanti akan ada petunjuk. Ikutin saja petunjuk itu, insya Allah kamu nggak akan ada rasa takut, nggak ada rasa cemas. Gitu ya. Jadi ketika kita kurus, sakit, atau gendut, sakit, kita kan jadi takut, jadi cemas, benar nggak? Persoalannya apa nih? Persoalannya karena kita nggak ngikutin petunjuk. Ternyata petunjuk makan udah jelas ya, tentang sumbernya, tentang prosesnya, tentang energinya dipakai untuk apa. Ketika kita menerapkan itu, maka tubuh kita metabolismenya akan kembali lancar. Orang yang gemuk ketika metabolismenya lancar, dia akan merasa kenyang dia. Karena apa? Karena dia tuh banyak kulkas, kayak kulkas di dalam tubuhnya, banyak banyak ini, banyak makanan di dalam kulkas ya. Anggap tubuh tubuh itu kayak kulkas gitu ya. Jadi dia jadi cepat kenyang dia. Karena metabolismenya lancar. Akhirnya apa? Makan makan sehari 2 kali itu udah 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 cukup banget bagi orang yang gendut. Tapi bagi orang yang kurus, ya, ketika dia praktekkan ini mengunyah yang lama, metabolismenya bagus, dia jadi dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Karena nggak ada cadangan makanan di dalam tubuhnya gitu. Dia pengen dapat energi, ya udah energinya cuma dari luar. Nah itu yang membuat nanti yang kurus jadi berisi. Caranya sama, petunjuknya kan sama.
Gitu ya, Pak. Terus dikit-dikit nelan gitu ya. Ya memang, ya kita udah puluhan tahun praktek salah. Mau langsung satu malam ini langsung benar itu ajaib lah ya. Saran saya butuh 3 bulan, Bapak Ibu ya. Saran saya butuh 3 bulan. Nah, siapa di antara Bapak Ibu yang pengen praktek bareng selama 3 bulan? Nah itu, biar kita bisa belajar rasa syukur setiap hari bareng-bareng. Nah itu yang penting sebenarnya. Karena kalau praktek sendiri yang memang benar, habis itu lupa, habis itu sibuk, waduh. Jadi nggak selesai-selesai. Tapi kalau kita 3 bulan aja serius, 3 bulan aja serius, insya Allah setelah itu Bapak Ibu, kebiasaan inilah yang akan menjaga kita gitu. Makanya banyak orang bilang, dok turunnya gampang, ya naiknya susah. Kenapa? Karena kalau udah naik dikit, rasa di badan itu nggak nyaman banget. Seperti Bu Isya tadi bilang, sekarang dok kalau makan cepat dok, aduh begah dok, nggak nyaman dok, mual dok. Jadi kalau salah langsung terasa. Makan tepung, ya setelah 3 bulan nih, makan tepung, aduh rasanya nggak nyaman banget dok. Ya udah, gitu ya. Oh mau gitu ya. Nah nanti tanya Kak Anissa gimana caranya kalau mau belajar bareng gitu ya. Iya, bener banget dokter. Ini semuanya udah pengen banget didampingi, kemudian tadi mau ngulang lagi dan lain sebagainya. Gimana caranya, Dok? Nah, banyak yang mau ya. Mohon maaf ya tadi ada banyak pertanyaan nggak semua terjawab ya karena kita dibatasin waktu ya. Saya mohon maaf sekali ya. Pengen banget mempersamain Bapak Ibu ya. Nanti kalau mau apa offline ya bisa nanti lah main-main ke Jogja. Tapi saran saya daripada misalnya kita apa biaya lagi gitu ya, udah gini aja. Bapak Ibu, ilmu itu seperti sabun. Dia tidak bisa membersihkan kalau nggak dipakai. Maka saya mengajak Bapak Ibu untuk yuk minimal 3 bulan kita praktek bareng ya. Belajar cara makan yang benar sesuai fitrah ya. Sains dan petunjuk dari Allah. Kita praktek tiap hari. Ada panduannya tiap hari. Ya, hari ini apa yang dilakukan, yang dinonton apa. Ketika bertanya, nanti ada mentor-mentornya ya. Ketika kita kurang semangat, ada komunitasnya. Kita lihat teman kita ya turun gitu ya. Nah, kita jadi semangat. Nah, itu yang paling penting. Kenapa Bapak Ibu? Karena tubuh ini adalah amanah yang akan kita kembalikan kepada Allah. Maka yuk 3 bulan ini aja lah. 3 bulan kita seriusin ya. Ya, kita jaga kesehatan. Insya Allah dengan begitu kita benar-benar bisa memberikan cinta yang tulus kepada orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu ya, metode ini kita sudah kumpulkan menjadi protokol yang bisa dilakukan dari pagi sampai tidur gitu ya, atau dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tahapan demi tahapannya, langkah demi langkahnya, semua sudah ada ya. Kita belajar tentang bagaimana mengunci tekad kita supaya nggak goyah. Kita juga akan belajar menu apa saat musim kemarau, musim hujan. Ya, di dalam ruangan, di luar ruangan, di pantai, di gunung, itu ada pilihannya. Saya kasih contoh ya. Misal kayak buah-buahan. Buah-buahan itu cocok dikonsumsi saat musim kemarau atau saat kita olahraganya ekstra. Karena kita dehidrasi, maka butuh buah. Tetapi kalau di musim hujan atau kita kurang gerak, makan buah itu bikin susah turun berat badan. Sehat sih sehat, tapi susah banget turun berat badan. Makanya banyak yang bilang, yang penting sehat tuh, apa langsing itu bonus. Ya bonus terus, nggak langsing-langsing. Nah kalau yang kita pelajari, menu-menu apa saja yang bikin cepat sehat dan cepat langsing. Udah itu yang dimakan. Nggak usah, nggak usah mikir. Pokoknya makanan yang bantu kita bikin cepat sehat, cepat langsing gitu ya. Bukan cuma sehat doang gitu. Oke, yang selanjutnya kita akan juga manajemen air. Ini penting juga ya. Minum itu tadi, oh ya pertanyaannya Bapak tadi juga ya. Jeda setengah jam sampai 1 jam setelah makan. Kalau saya ngambil 1 jam. Tapi setelah itu minum terus. Setelah itu mau minum 15 menit atau setengah jam nggak apa-apa. Tapi kalau bisa 1 jam setelah makan itu 1 jam setelah makan itu baru minum. Kalau pedis bagaimana? Ya nggak apa-apa. Tetap dikunyah yang lama. Tetap tetap jeda minum. Kemudian kita akan belajar tentang mengunyah dan aktivitas gerak. Ya saya yakin Bapak Ibu ya banyak mungkin di antara kita yang mungkin susah eh, apa ya beraktivitas ya karena aktivitas gerak terganggu dan lain sebagainya. Ini saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu ada nggak di antara Bapak Ibu yang sering sakit
di bahu, ya, sering sakit di bahu atau di leher ada? Ya, oke, ya, coba sekarang Bapak Ibu ya, ikutin saya ya, ikutin saya ya. Bapak Ibu, coba menengok ke kanan, pelan-pelan aja. Saat menengok ke kanan, bahu kita kiri mundur. Menengok ke kiri, bahu kanannya mundur. Menengok ke kanan, bahu kirinya mundur. Menengok ke kiri, bahu kanannya mundur. Sekarang jatuhkan ke kanan, kepalanya, bahu kirinya jatuh ke bawah. Jatuhkan ke kiri, bahu kanannya jatuh ke bawah. Jatuhkan ke kanan, bahu kirinya jatuh ke bawah. Jatuhkan ke kiri, bahu kanannya jatuh ke bawah. Sekarang Bapak Ibu tunduk, dagunya nempel ke dada. Menunggak, lidahnya tempel ke langit-langit, tunduk lagi. Menunggak. Sekarang putar searah jarum jam. Oke, berlawanan arah jarum jam. Putar lagi searah jarum jam. Oke, berlawanan arah jarum jam. Sekarang bahunya diangkat, dihempaskan ke bawah. Diangkat, dijatuhkan ke bawah. Diangkat, jatuhkan ke bawah. Diangkat, jatuhkan ke belakang. Dijatuhkan ya, dibuang aja. Diangkat, jatuhkan ke belakang. Sekarang dorong ke atas dan rasakan rusuknya juga kebuka. Bagus. Sekali lagi. Oke. Bagus. Sekarang tangan kanan ke atas, rusuk-rusuk kanan ini kebuka. Tangan kiri ke bawah. Rusuk-rusuk kiri ketutup. Oke, sekarang tangan kiri ke atas, rusuk-rusuk kiri kebuka, tangan kanan ke bawah, rusuk-rusuk kanan tutup. Oke, sekarang ditepuk-tepuk lah ya, biasalah. Gimana rasanya? Boleh ketik di kolom chat. Rasanya gimana Bapak Ibu? Enak. Gitu. Itu baru aktivitas gerak yang biasa. Jadi saya yang pelajari Bapak Ibu mulai sendih dari kepala sampai pinggang, sampai lutut, sampai kaki. Itu ada peregangan-peregangannya yang membantu proses peredaran darah. Ya. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena ya ketika kita sudah pilih makanan yang halal thayyib, ya kita kunyah yang lama, itu baru enaknya sampai di perut. Ya, itu harus didistribusi di sel. Kalau sel kita itu kaku, kurang gerak, jadi terganggu tuh distribusinya. Kalau sel kita itu darah kita kental, ya, kalau darah kita kental, maka dia juga akan terganggu, Bapak Ibu ya. Kalau darah kita kental, darah kental dari mana? Ya karena kurang air putih, karena terlalu banyak makan tepung, atau terlalu banyak makan instan. Ya maka hindari dulu yang seperti itu, kemudian perbanyak air putih. Ya, sehingga nanti peredaran darahnya lancar. Apakah cukup? Enggak juga, karena nanti sel itu metabolismenya akan terganggu kalau kurang tidur. Makanya nanti kita akan pelajari bagaimana cara tidur yang benar, jam berapa tidurnya gitu ya. Dan juga pikiran yang tenang. Karena kenapa Bapak Ibu? Marah 5 menit itu menguras energi 6 jam. Siapa yang habis marah langsung lapar? Ya karena gitu. Jadi energi langsung terkuras. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kita akan belajar bareng itu, Bapak Ibu ya. Nanti akan ada jurnalnya juga, ada e-booknya ya, ada video yang bisa diulang-ulang kapan saja, mau ditonton kapan, kemudian praktek kapan praktek. Jadi kita udah bikin panduan-panduan yang komplit ya, yang Alhamdulillah sudah dicoba udah lebih dari 30.000 orang ya, Masya Allah. Sekarang waktunya Bapak Ibu yang merasakan manfaatnya, Masya Allah. Ibu, yang perlu kita pahami adalah kita perlu mengenali perilaku-perilaku yang menghambat kita untuk turun berat badan. Nah, seperti itu ya. Jadi video-videonya ada beberapa video yang setiap hari kita share. Satu-satu aja kita share. Jadi bertahap kita belajarnya Bapak Ibu. Enggak langsung digubyur gitu ya. Nanti bingung mau belajar dari mana. Jadi satu-satu dinonton, dipraktekin, dinonton, dipraktekin. Nanti hari pertama satu video atau 2 video, nanti ada pertanyaan nggak di video itu, nanti kita diskusi. Jadi belajarnya pelan-pelan.
hari kedua apa, hari ketiga apa, hari keempat apa. Jadi ada ada belajar barengnya, nanti ada pertanyaan jawabnya. Itu kalau kita mau praktek bareng, mau nggak nih? Ya. Dan Bapak Ibu ya nanti akan disiapkan jurnal-jurnalnya. Bapak Ibu tinggal catat nih apa yang dilakukan, apa yang dimakan, ya apa yang dirasakan, tidurnya jam berapa, terus apa progresnya di berat badan. Nah ini untuk mengontrol. Karena nanti setiap hari Sabtu atau Ahad ya akan ada feedback. Jadi Bapak Ibu melakukan apa, nanti diberikan feedback. Oh ini diperbaikin, ini diperbaikin. Jadi setiap pekan pasti ada progres yang terjadi. Yang penting apa? Yang penting nonton videonya, praktekin, lalu kemudian tulis, lapor. Itu udah ada alurnya. Dan alhamdulillah orang yang benar-benar lapor itu progres, ada terus progres setiap hari. Dan setiap pekan Bapak Ibu ada alumni-alumni yang akan sharing, ya, yang akan sharing pengalamannya, ya Masya Allah ya, dan akan dipandu sama ahli gizi. Jadi bisa tanya jawab setiap pekan juga. Jadi ada panduan hariannya, penyemangat harian selama 3 bulan atau 90 hari, kemudian setiap pekan ada penyemangat lagi setiap pekan Zoom-nya ya, dan juga ada pemberian feedback. Semangat ya. Nah, terus pertanyaannya Dok, kalau mau belajar bareng itu gimana Dok? Karena kan tadi kalau mau praktek sendiri ya silahkan. Tapi kalau memang mau belajar bareng ya memang ada biayanya ya. Tapi tenang saja. Iya, Insya Allah, Alhamdulillah. Buat Bapak Ibu ada harga spesial ya bagi yang bertahan sampai akhir ya. Nah ini saya mau tanya nih Bunda. Nah Bunda sendiri ya ini kan kita sebulan ya pendampingan privat Ya, lah ya, gitu kan. Nah, ya. kan keluar 1,5 juta ya. Nah, apakah Bunda merasa rugi keluar 1,5 juta dibandingkan apa yang didapatkan? Nah, mungkin Bunda bisa bisa cerita nih. Rugi enggak, Dok? Untung iya. Untung yang utama sehat. Itu sudah tidak bisa ternilai dengan nominal. Kemudian rezeki saya secara material nambah, Dok. Masya Allah. Ya, jadi dulu itu ikut program saya 1,5 juta Bapak Ibu. Tapi khusus buat Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, yang benar-benar serius ya, yang benar-benar serius. Enggak coba-coba pengen ini itu dulu, coba-cobain dulu Dok, kunyi-kunyi Dok, enggak. Yang serius aja. Yang pengen didampingin ya, insya Allah kita ada pendampingan 1 bulan, yaitu 197.500. Tapi saran saya enggak, jangan 1 bulan, tanggung. Ya, kalau 1 bulan nanti cepat sekali motivasinya jadi lemah. Saran saya minimal 3 bulan. 3 bulan cuma 397.500 Bapak Ibu. Dulu 1,5 juta. Ini ya 397.500 dan 3 bulan. Ya. Dan Bapak Ibu ya, nanti dapat 12 kali Zoom, dapat video panduan, dapat e-book dan 90 hari pendampingan virtual. Tapi syaratnya apa? Syaratnya yang transfer malam hari ini, bukti keseriusan. Batas sampai besok lah ya, 24 jam. Bapak Ibu, kalau kita ya hitung-hitung dalam 3 bulan, 397.500 itu nggak lebih dari 5.000. Yang kalau nggak kita keluarkan untuk sehatnya kita, pasti keluar ke tempat yang lain. Ya, pasti keluar untuk jajan lah, untuk inilah gitu ya. Padahal kalau kita keluarkan Bapak Ibu, untuk sehatnya kita, biar ibadah maksimal ya, biar bisa membahagiakan pasangan, bisa membahagiakan anak-anak, itu akan jauh lebih dari apa yang kita keluarkan Bapak Ibu, dan Allah akan gantikan tentunya ya. Dan insya Allah karena kita ngikutin petunjuk yang Allah berikan udah dapat pahala juga ya. Seperti Pak Hendra turun 35 kilo dalam 3 bulan. Siapa yang mau nih turun seperti ini nih, Masya Allah ya. Atau Pak Mirwan 14 kilo 25 hari ya. Atau yang sering dulu dikira ibu hamil, kamu hamil berapa bulan gitu ya. Waduh, nyebelin banget kan ya. Tapi tenang aja, kita akan buktikan ya. 2 bulan rata perutnya. Bismillah ya ibu-ibu terutama nih ya. Yang promil ya, insya Allah bisa dengan metode ini. Ikhtiarnya yang tadi yang hamil menyusui ya, yang menyusui ya. Insya Allah berat badan turun, ASI tambah banyak ya, yang gula darahnya normal, mahnya sembuh, lututnya nggak sakit, yang autoimun sembuh, dulu bolak-balik UGD rumah sakit, ya alhamdulillah sekarang atas izin Allah semuanya sembuh Bapak Ibu, Masya Allah ya. Dan insya Allah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikut yang pendampingan 3 bulan, nanti setelah itu kita akan berikan kontes yang berhasil turun minimal 50% turun berat badannya, nanti akan masuk grup Pangling. Nah, karena udah lumayan tuh turun misalnya targetnya 10 kilo, turun 5 kilo aja udah bisa masuk grup Pangling. Nanti
tinggal dihubungi oleh tim saya gitu ya. Dan nanti di sini kita lebih produktif Bapak Ibu karena guru pangling itu fokusnya pada setelah kita sehat berkhidmat. Karena itulah tujuan kita hadir di dunia ini. Masya Allah ya, semangat ya, 3 bulan lah minimal ya. Saya doakan Bapak Ibu ya, semoga yang kita pelajari bareng-bareng malam hari ini, kita praktekkan bareng-bareng, itu mendatangkan keberkahan. Bukan hanya untuk kita, ya, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk akhirat kita, untuk orang-orang yang kita cintai dan sayangi, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, dan supaya kita bisa semakin produktif, bisa mendapatkan banyak uang insya Allah ya, dan bisa sedekah lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari kita saksikan video berikut ini. Sekiranya kita berubah atau kalau kita nggak berubah. Nanti saya minta Mbak Anissa bisa minta mungkin 3 orang lah ya untuk mungkin memberikan insight apa saja yang didapatkan dalam materi di malam hari ini. Ya, nanti insya Allah dapat hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah pendampingan selama 3 bulan secara gratis dari kami. Tapi kita nonton dulu video berikut ini. Seperti apa 10 tahun terakhir hidup Anda? Apakah Anda masih cukup lincah bermain bersama cucu Anda? Cukup kuat menikmati setiap momen berharga? Apakah Anda akan menua dengan vitalitas atau menjadi lapuk karena penyakit? Sekarang saatnya memutuskan. Rata-rata orang Indonesia akan menghabiskan sekitar 8 hingga 10 tahun terakhir hidupnya dalam kondisi sakit. Ya, Bapak Ibu ya, pengen banget bareng-bareng terus ya, ngobrol-ngobrol ya. Ini masih bertahan 570 orang nih ya, Masya Allah. Tapi kita dibatasin waktu ya. Kalau mau ngobrol bareng ya, lebih dalam lagi, insya Allah yuk bareng-bareng Bapak Ibu. Bukan hanya saya sudah ada tim yang bisa mendampingi Bapak Ibu ya, bisa mempersiapkan Bapak Ibu selama 3 bulan ya. Insya Allah dengan izin Allah ya, dalam 3 bulan ke depan Bapak Ibu akan pangling dengan diri Bapak Ibu sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu ya, sekiranya saya ada kesalahan atau mungkin ada tadi yang belum terjawab pertanyaannya, ya insya Allah nanti akan terjawab di kelas pendampingan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi dan saya serahkan kepada Kak Anissa. Pada Kak Anissa kami persilakan. Terima kasih Dokter Syafaat. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ya Bapak Ibu ya, materi yang baru saja kita ikuti bersama. Saya yakin malam hari ini bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga tentang harapan. Harapan untuk sehat, harapan untuk sembuh, untuk hidup yang lebih ringan dan ibadah yang lebih khusyuk. Dan harapan tidak cukup karena perubahan hanya akan terjadi saat Bapak dan Ibu melangkah. Dan malam hari ini, langkah itu sudah terbuka untuk Bapak Ibu melalui program pendampingan eksklusif bersama Dr. Gigi Muhammad Syafaat. Nah, tadi, ya dokter tadi sudah mengingatkan nih, kita akan kasih hadiah dulu nih untuk 3 orang yang bisa memberikan insight ya malam hari ini. Silahkan siapa yang duluan nih dok? Ini saya yang pilih atau siapa yang berani duluan? Karena tadi hadiahnya adalah pendampingan tuh. Ini yang mau on cam ya berarti ya? Oke, oke. Bapak Ibu silahkan yang bisa kasih insight. Pak Eko Wahyudi silahkan Pak Eko. Oke Pak Eko, saya open mic-nya dulu. Tim admin boleh dibuka mic-nya Pak Eko sebentar. Pak Eko saya buka dulu ya. Oke. Silahkan, Bapak pencet tuh. Nah, silahkan Pak Eko. Terima kasih Mbak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Bapak Ibu, salam kenal semuanya. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan untuk memberikan insight saya. Saya alhamdulillah dari awal sampai akhir ini mengikuti dok. Terus saya juga coba dengan berbagai yang dokter sarankan tadi. Intinya saya punya challenge dok. Punya challenge dari 3 hari yang lalu. Itu seawal saya dapat informasi ini tentang mengunyah, saya coba pelajari semua. Saya coba berat badan saya sekarang itu 118. Kemarin 3 hari yang lalu. Saya coba pelajari dari ini dan ketemu dokter juga tadi dipraktekkan. Alhamdulillah hari ini dengan saat ini tadi saya timbang, saya sudah turun sebanyak 3 kilo dok. Jadi sekarang itu 4 kilo. Sekarang itu dalam 3 hari 4 kilo itu sekarang 114 kilo, 5 kilo. Itu alhamdulillah dengan mengunyah, dan saya ngelihat tadi cara dokter mengunyah, masya Allah ya, benar-benar merasakan kenikmatan apa yang sudah Allah berikan. Itu apalagi saya itu guru olahraga yang memang notabene itu sedikit banyak ya memang harus tahu tentang kesehatan itu. Nah, tadi dokter makan saya coba kunyah dengan protein. Nah, ini saya coba protein dengan kacang. Itu alhamdulillah saya coba kunyah sampai 1 menit, sampai 1,5 menit, sampai berubah ini kacang ini menjadi cairan. Itu menjadi cairan, alhamdulillah pas dimakan nyerap ke sel-sel, saya merasakan luar biasa itu. Alhamdulillah luar biasa. Itu makanya saya senang banget bisa ketemu dengan mengunyah ini. Gitu. Mungkin ini salah satu jalan Allah yang sudah diberikan untuk saya, gitu kan. Untuk challenge saya supaya saya bisa mengurangi berat badan sampai 70 kilo dari yang sekarang nih, dari yang kemarin 3 hari udah turun, dalam 3 hari itu udah turun hampir 4 kilo. Terus insya Allah dalam 3 bulan ini challenge saya yakin sih dengan mengunyah ini, saya yakin bisa berjalan challenge saya ini sampai 70 kilo gitu. Amin, Intinya ya Rabbal Alamin. terima kasih banyak dokter, saya bisa ketemu mungkin wasilah saya nih di di challenge supaya tubuh saya sehat, tubuh saya bisa aktivitas dengan baik, itu tubuh saya bisa bersyukur dari Allah, mungkin ya dari mengunyah ini. Masya Allah banget. Terima Masya kasih Allah. dokter, terima Terima kasih. kasih Pak Eko Wahyudi. Alhamdulillah, terima kasih tanggapannya luar biasa. Berikutnya ada Ibu Siti Baidaus. Ini tulisannya iPhone Ibu Siti Baidaus, silahkan. Bagaimana testimoni ataupun ada insight yang ingin Ibu share ke Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini? Oke, kalau belum saya beralih ke Pak Slamet Riyadi, silahkan. Oke, silahkan Bapak. Bagaimana setelah mengikuti kelas malam hari ini? Mau ikut terus gabung pada kelas eksklusif pengendampingan? Oke, Pak Slamet. Nah, sekarang udah kebuka nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapin terima kasih kepada Pak Dokter dan Ibu Anissa ya. Saya langsung praktek tadi Bu. Kebetulan saya memang baru 3 bulan ini gula darahnya 200 dan sudah minum obat tapi nggak turun-turun. Nah tadi mencoba ngunyah, kan saya ganti nasi ya dengan labu parang ya. Memang rasanya luar biasa tuh. Enteng, di perut juga enteng barusan. Makan 3 labu barusan, ikut bareng sama dokter ngunyah tadi. Ya. Sehingga saya yakin yang tadinya khawatir nih kalau bisa nggak saya normal gula darah saya. Karena teman saya ada yang sampai suntik insulin dan segala macam berawal dari gula darah 200 sih. Jadi terima kasih banyak hari ini ada pencerahan dari dokter, mudah-mudahan saya bisa ngikutin untuk pendampingan.
Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Slamet, sehat selalu. Alhamdulillah, insya Allah diperlancar. Berikutnya, mungkin kita ke Jawa lagi nih ya. Ada Ibu Susi di Mojokerto. Silahkan ingin memberikan insight untuk Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Oke, belum ada Ibu Lia. Silahkan Ibu Lia. Ibu Lia. Oke, Ibu Susi udah dibuka. Assalamualaikum. Iya, Oke, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Ibu insight-nya. Oke, terima kasih, Alhamdulillah. Terima kasih dokter, terima kasih Mbak Anissa. Terus terang aja, saya itu sampai sudah di-spread itu sebagai ibu, punya 3 orang anak yang masih kecil-kecil, kemudian usia 40 tahun saya. 3 hari yang lalu saya sempat ngobrol sama suami. Gimana ya kalau aku operasi bariatrik aja? Soalnya sudah menjalani diet ini itu kok tidak kayaknya kok nggak ngefek gitu. Terus kemudian ketemu ini, nah kok ya qadarullah, semoga. Tapi dari penjelasan dokter tadi saya optimis sih bisa, mudah-mudahan nanti bisa ikut yang program eksklusif itu. Oke, terima kasih. Baik. Ini hal baru, saya sudah pernah ikut ya berbagai program nemet. Iya, Bu Lia Sampai ya. yang bayar jutaan itu sudah pernah, tapi ya nggak ada hasilnya. Ya. Turun Semoga, paling banyak ya. 6 kilo, kemudian rebound. Oke, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bu Lia. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semoga istiqomah terus ya Bu. Amin, Baik, terima amin, kasih Bu amin. Lia. Terima Ya, kasih Mbak Bapak Anissa. Ibu, ya terima kasih kembali dengan senang hati. Bapak Ibu sekalian, kami sekali lagi mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya karena belum semuanya yang bisa memberikan testimoni, tapi insya Allah bergabunglah di grup ya. Nanti insya Allah akan bisa saling share, tambah saudara juga, dan tadi dapat pendampingan eksklusif loh bersama Dr. Gigi Muhammad Syafaat. Nah, program ini tadi ya kan biasanya berbayar, terbatas, tapi khusus untuk peserta malam hari ini, tadi sekali lagi saya informasikan karena ada juga nih yang baru masuk ya pertengahan, kami akan berikan harga promo khusus yang hanya berlaku maksimal sampai 24 jam ke depan hingga besok. Lewat dari itu harga kembali normal ya. Tadi ada yang tanya tuh, kalau hari ketiga gimana? Harganya kembali normal Bapak Ibu. Ya, dan juga peluang besar ini nanti akan berlalu ya, sayang. Jadi Bapak Ibu silahkan yuk sehatkan diri dan juga bisa jadi jalan menyehatkan umat. Bayangkan langkah kecil malam hari ini bisa jadi kesehatan Bapak Ibu pulih, nafas lebih ringan, berat badan ideal, gula darah turun tadi ya, ibadah juga lebih khusyuk, hati juga lebih bahagia. Makanya Bapak Ibu yang hatinya sudah mantap, silahkan langsung transfer ke rekening yang akan disampaikan oleh admin kami ya. Jadi nanti ada admin ya yang akan ketik-ketik, Bapak Ibu pantau juga di grup. Nah, setelah itu silahkan konfirmasi ke nomor admin kalau Bapak Ibu sudah transfer ya. Nah, nanti semua akan diarahkan masuk ke grup eksklusif peserta pendampingan. Semua info, nomor admin, rekening, link pendaftaran akan kami tampilkan di WhatsApp dan juga akan dikirimkan oleh admin setelah acara ini. Oke, sebelum kita benar-benar akhiri, mari kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga istighfar astaghfirullahalazim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian atas waktu dan kehadirannya malam hari ini. Semoga Allah berkahi ilmu kita dan mudahkan langkah kita menuju hidup yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di grup pendampingan bersama Dr. Gigi Muhammad Syafaat. Selamat istirahat Bapak Ibu, sampai ketemu lagi.